polisi datang, Mbak. Motor kita jatohin, kita lari, men. Kita lari dan polisi kejar-kejaran. Nggak laku film anak-anak. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle ngundang sahabat, sobat karit, temen sejiwa, sejiwi, lahir dan batin, suka dan duka, up and down. Tapi baik lagi, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah orang ini, figur ini, rising star di dunia film Indonesia, yang sun di Asia Tenggara dan Asia. Amin. Gue teman baiknya, sahabat baiknya pengen bilang gitu. Tapi pokoknya dia rising star di dunia film lah. Baru main salah satu film yang lumayan oke banget. Tahu Dilan, nah ini. Tapi daripada gue banyak ngomong, ini orangnya sendiri. Kenalan dulu. Let's go! I'm so pumped today, man. Will be my last episode di season ini. Oh, damn. My best friend, a rising movie star. Apalagi title apa lagi? Philanthropist, poetry, Director, editor, actor. Oke. Apalagi lo mau gue sebut title sebagai apa lagi? A lover, Humanist, a family man, a brother, a car racer. A surfer. A surfer, yeah. Only in Bali. Gymnastic. Yeah. Lover boy. Lover boy. What else? Troublemaker. Hi everyone. Gue Dito Darmawan. I'm an actor. Let's go. So, describe yourself, man. How you describe yourself? Well, I'm an actor. Okay. Now I'm an actor. I used to be a filmmaker. Gue growing up dengan lingkungan yang apa ya? Kita tiap sore main bola di lapangan. Iya. Sampai lapangan. Peluit berakhirnya tuh pas azan maghrib. Yoi. That's childhood ya. Kalau nggak nyokap nelpon. Iya. Wah di Jawa kan di Jawa gini. Iya, gue growing up tuh main bola. So, I wanted to be a footballer. Yeah, I know. I experienced that phase of your life. Phase of your life. You wanna be footballer. Sekolah bola lo di GBK, lo tau nggak? Tahu. Iya, di Gelora Putra. Sekolah bola, tapi nggak lama karena gue nggak terlalu komit waktu itu, masih nyari. Belum disiplin lah. Belum disiplin, itu waktu SMP. Terus pas SMA, gue SMA kelas 1 di SMA 4 Jakarta. Terus gue bandel. Emang dari TK tuh, dari TK, SD, SMP, gue tuh swasta terus kan. Jadi gue tuh gak terbiasa sama sistem negeri. Yep. Dan waktu itu kan transisi antara KTSP, kurikulum 2006, sama 2013. Yeah. Which means, 2013 itu udah student-centered learning. Yang gue tuh gak familiar sama sekali. Kayak, pas gue SMA kelas 1 itu, lo harus mandiri gitu. Kayak ngerjain PR sendiri, terus lo, hasil PR lo presentasi di depan kelas segala macem. Gue tuh gak terbiasa sama itu, and I didn't like it. Gak cocok lah, gak fit sama lo. Betul. Jadi outputnya gue bolos mulu. Serius, lo bolos kemana? Gak mana-mana, di rumah. And your parents? They know and ya udah. Ya sudah. Karena mereka juga gak tahu kan, maksudnya sistem negeri tuh kayak gimana. Gue anak pertama. Kenapa lo di negeri? Maksudnya before continue, sorry motong, kenapa lo tiba-tiba pindah dari swasta ke negeri? Ya gue tahu lo pas kita kenal SD negeri, SMP pun di SMP swasta yang pada kalanya tuh terkenal banget. Banara Bung Karno di sana, Percik, perguruan Cik ini guys. Yoi. Terus kenapa tiba-tiba di SMA 4? Maksudnya if you don't mind to share ya? Gak apa-apa. Bokap gue lulusan SMA 4. Gitu. Jadi the legacy want to continue lah. Iya, makanya. Tapi ya, maksud gue itu kayak only a little factor. Jadi alasan kenapa gue masuk situ. Cuma the rest ya itu karena sekolah negeri itu ini kan kayak definisinya lo punya nilai bagus lo masuk sekolah negeri gitu kan. Terus waktu SMP lumayan gue middle lah gitu, kayak nggak terlalu jeblok banget. Terus ya udah gue mendelegasikan diri gue untuk masuk sekolah negeri so that my parents know that I'm kinda smart. Gitu. Jadi gue masuk ke sekolah negeri. Validasi lah, lo pengen validasi orang tua. Iya, cuma kan dulu kan nggak sadar, cuma ngelakuin aja kan. Baru bisa ngesimpulinnya sekarang. Iya. Gitu. It didn't work out because
ya gue nggak terbiasa sama kurikulumnya, jadi outputnya gue bolos mulu, ya sering bilang ke nyokap, "Ma, aku sakit segala macam," and my mom was okay gitu, because probably my mom didn't know too like me. Cuma akhirnya gue naik bersyarat, Pak. Naik bersyarat Ke kelas 2 tuh. Technically gue nggak naik, gue harus pindah supaya bisa naik. Pindah gue ke swasta. SMA Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Itu dia. Yang seberangnya Taman Suramati. When the history begins. Situ tuh. Anjing gue tiba-tiba datangin lo tuh, gue main ke kelas lo terus main futsal bareng kita ya. Iya, karena dan sampai main boleh tuh gebok ke masjid dikejar-kejar aja. Tapi maksudnya ya, gue cuma pengen ngelebay-lebayin aja. Oke, gitu. Iya kan? Anjing, Pak. Itu agak jauh masjid dan anjing, aneh juga. Terus udah gue nyaman sama pelajarannya segala macam. Terus lingkungan gue itu ada animator, ada content creators, ada gamer. Serius di Sunda Kelapa? Oh ya? Itu teman-teman sekelas gue. Siapa aja? Animator tuh ada namanya Novaldo. Tahu. Oh, Novaldo. Terus gamer itu Ucup. Terus ya teman-teman yang lain tuh kayak content creators gitu, kayak bikin apa sih dulu tuh stop motion. Oh ya? Kayak Deki kayak gitu-gitu tuh bikin kayak gitu semua. Pokoknya lingkungan gue tuh kompakan gitu loh. Jadi content creators. Iya, maksudnya creative field lah. Exactly. Which sparks you well. Yes. Itu dia arahnya. Gitulah, mulailah di situ pencarian gue, kayak what do I like ya gitu waktu itu. Lo IPA IPS waktu itu? Apa? IPA IPS. Gue gak sepintar itu sih. You don't have to be smart untuk IPA lah. Gue belum tahu gue mau ngapain, gue ngambil IPA kok. Gitu. Tapi anyway lanjut. Gue IPA, tapi gue gak tahu, karena gue nggak tahu mau ngambil apa jurusan kuliah. Gue ambil IPA dulu udah. Nem gue cukup, udah ambil IPA udah. Iya, kuliah ini UT. Iya. Sastra Inggris lagi. Tapi anyway, lanjut lagi. You like the system, you like the friends, you like the environment, you like the passion that your friends choose, and also you like the woman. You like the sports, you like the religion, and close to your home. Iya. True. Terus lanjut lagi. Iya. Dari lingkungan itu mulailah pencarian gue, what do I like, what is my hobby, karena waktu itu gue udah sadar kalau bola ya udahlah, karena masa depannya malah it's everyone's dream. Belum ada Sintayong. Iya, belum ada Sintayong, ya kan, gue belum kenal juga kan, gue belum bisa dididik jadi a good footballer. Nyarilah gue yang kayak yang lain. Nah, gue tarik mundur lagi. Bokap gue itu punya keluarga yang most of them are seniman, artis. Gitu. Seniman apa, lukis? Ada lukis, ada sketcher. Oh ya? Ada desainer baju. Oke, sketcher, desainer baju. Jadi kebanyakan tuh emang. Jadi gue tuh growing up, gue familiar sama seni. Oh, you have the blood, man. Probably. You have the DNA. Yeah, probably. Cuma belum ada yang di film. Sampailah pas di sekolah tuh gue ada namanya Agung Hapsah, tahu nggak? Tahu. Iya. Seumuran kita kan? YouTuber. Iya. Dia YouTuber, dia filmmaker. Terus gue nonton, terus kayak I was inspired. Muncullah satu rezeki ini di mana sekolah gue tuh dapat undangan lomba sinematografi di SMA N21 Jakarta di Pulau Mas. Terus kayak is it the time? Is it the time to shine? Iya, is it the time to shine gitu for me to make my debut gitu in filmmaking gitu. Terus fuck it gitu. Ya udahlah, kita sikat aja, kita bikin. Izinlah gue ke kepala sekolah waktu itu. Oh, zaman dulu harus izin ya? Harus izin kan buat nama sekolah kan? Iya sih, ya buat nama sekolah. Izinlah gue ke kepala sekolah. Dan waktu itu gue kelas 3 SMA kalau gak salah. Gak dibolehin. Lah? Gak dibolehin? Gak dibolehin karena aduh, Bu, maaf ya Bu. Saya bongkar di sini. Spill. Karena waktu itu menurut mereka lebih baik gue fokus ke ujian. Okay. Which is true. Nah, di mana itu bisa menjadi kayak tidak sepenuhnya benar adalah ketika gue akhirnya bikin pakai uang gue sendiri, terus kayak gue bernazar, if I win, semua uang hadiah gue buat teman-teman, karena mereka nggak ada yang sepassion gue. Maksud gue kayak mereka seneng ikutan gitu ya, cuma mereka nggak ada yang filmmaker, dan ini ide gue semua apa segala macam gue suapin semua segala macam gitu loh. Dan gue bersyukur mereka semua mau bantu. Menang lah tuh film. Juara 1? Juara 2. Oh, juara 2. At least groundbreaking lah buat lo yang apa.
sangat berani lah, nekat. You Iya. have the audacity to do that even though you did not allowed by the school gitu loh. Gue dapet piala. Tentang apa sih filmnya, man? Coy, tentang seseorang yang pengen jadi filmmaker terkenal. Kok gue belum nonton film ya? Gak usah. Tapi juara 2, man. Iya, cuma bro. Tapi gue baru tahu loh. I mean, I've known you like 17 years. Ya, ya. 17 tahun gue tau dia. Tapi gue baru tahu lu main film ini, anjing. Masa sih? Iya, lu you never tell, man. Judulnya In French. Rêve. Dulu di Oke, tahu deh dia. Iya, Iya, tahu. yeah, it's a ring a bell lah. Artinya mimpi. Anjay. Divalidasi lah dari situ. Terus kayak jadinya gue mikir kan, apakah ini jalan gue gitu. Akhirnya gue terusin, gue kulik segala macam. Kan maksudnya waktu itu juga seneng gue jadi yang paling beda. Gak ada filmmaker di sekolah gue, gak ada filmmaker di keluarga gue, dan gue jadi yang pertama gitu. Udah gitu the first baby step was so good gitu ya. Gue dapet juara 2 ya, sama teman-teman yang ngebantuin gue juga waktu itu. Terus ya udahlah, akhirnya diterusin sampailah masuk ke kuliah, masuk ke UI. Lagi mana tuh cerita lu masuk UI dan jurusan apa? Karena Nah, dari yang ibarat ini dari Sunda Kelapa, yang gue yakin gak banyak orang tahu. Gue juga tau Sunda Kelapa tuh gara-gara lu. Gue gak tahu anjing ada SMA Sunda Kelapa. Yang orang tahu cuma makan apa? Makan soto, makan bakso, terus makan apa lagi? Pokoknya buat makan kuliner sama ibadah di sana. gue juga tahu dari brosur. Iya. Terus lu gimana tiba-tiba dari SMA yang gak banyak orang tahu, yang dibilang Atta Beranta, tiba-tiba bisa masuk UI nih. UI-nya jurusan Sastra Inggris FIB lagi. FIB. It's not an easy, bukan sebuah apa ya? It's not an easy text gitu buat masuk sana gitu. Tapi lu bisa gitu loh. Ya, Gimana ceritanya itu? gue gini, kita lulus SMA pasti selalu nyari backup dong, kayak kampus swasta mana gitu ya awalnya. Gue swasta tuh ngambil IKJ again karena bokap. Karena bokap tuh nggak nyuruh apa-apa, cuma gue ngelihat oke, mungkin gue di film sekarang the best campus gitu ya buat lo berseni, filmmaking ya IKJ gitu. Who doesn't know? Cuma ya waktu itu gue udah sambil tes mandiri UI, SIMAK UI. Gue ngerasa SIMAK malah gampang lagi buat gue. Ya. Bukan karena gue kepintaran atau apa, enggak, tapi karena kurikulumnya lebih masuk daripada SBM. Ya. Nah, sedangkan buat kebanyakan orang SBM tuh lebih gampang daripada SIMAK. Ya karena biasa negeri. Iya. Ya lo swasta cocok Swasta SIMAK. cocok SIMAK. Kayak rezeki gue di situ. Nah, kenapa ngambil sastra Inggris? Karena gue dari SD gue les di ILP, Pak. Lu tahu nggak sih? Tahu gue. Kita ketemu di situ anjing. Jadi by the way, intermezzo dikit. I've known him like from 2007. Maybe 2006 lah. Really? 2006 so 18 tahun. Kan kata ada yang pernah bilang kalau kita kenal sama seseorang lebih dari 7 tahun dan masih berhubungan, it means for life. Hopefully, amin. Nanti kalau misalnya one day dia nikah atau gue nikah ya, dia bisa jadi grooms suami anjing. Grooms my best man lah, dan benar bantuin ya buat pajangan doang ya. Dan kita ketemu di daerah Cikini juga. Jadi di Cikini itu tuh ada satu kompleks yang isi itu emang expat semua. Dulu pada zamannya very very apa ya, elegant, elite global lah bisa dibilang orang-orang di dalamnya lah. Bahkan di depan itu ada Texas Chicken coy. Di deket sama Percik, Cikini sama SMP 1. Kita les bahasa Inggris tuh di ILP, International Language Program. Ya sekarang karena marketingnya kurang, maaf ya ILP ya, karena marketing kurang relevansi dan gak begitu bikin narasi yang Gen Z, jadinya lumayan inilah tone down dan berkurang lah. Jadi sekarang cabangnya begitu banyak dan yang megang banget IF, Wall Street, karena they keep relevant British Council, tapi nggak keep relevant. But gara-gara di sana ya gue ketemu banyak kenalan baik, dan ya gue ketemu sahabat juga di sana gitu loh. Iya, kita ketemu di sana pas kita masih kecil, masih pitik. Iya. Dulu Gantar mah ini apa best student mulu. Lu kan dapat ini apa AirPods Nano ya? Oh enggak, AirPods gara-gara ini bro, door prize anjing. Oh bukan karena lu best student. Bukan. Lu part itu masih ingat ya? Gue agak lupa loh. Adik gue yang paling jago soalnya. Ingat gue karena gue pengen. Kamu gak pernah dapet? Gak pernah. Serius? Gue sekali ya, gue pas lu dapet kayak semester depan ya, gue best student. Tapi dapetnya boneka, kampret. Anjing lu masih memori tuh ya. Gue part ini
gue pikir kan gue punya memori yang bagus ya. Ternyata lu mengingatkan kayak satu. Iya juga ya. Karena it was so beautiful, man. Iya. Kita tuh les bahasa Inggris dari kecil. Terus setiap abis kelas tuh kita turun ke bawah nunggu dijemput. Main bareng. Buka majalah Bobo. Iya, main bareng. Iya. Terus cuci mata. Aduh ya, cewek-cewek cakep. Wah, cuma satu waktu itu. Ada beberapa lah gue opsi ya. Terus maksudnya kayak kita dapat experience kayak bisa outing with English ke Cibubur. Oh iya bener. Terus kayak kita sempat ke Kidzania bareng. Terus kayak ada di momen kita udah ngales di sana lagi. Ternyata foto kita masih ada. Lu masih punya? Enggak waktu itu. Jadi kayak kita balik lagi pas SMP atau SMA. Terus pas lihat masih ada foto kita. Tapi kayak gak kita foto. Gitu? Gue nyesal banget lagi gak foto. Yeah. And the lecturer very very good ya. Karena mereka tuh berusaha. Menurut gue ini cara mengajar yang benar ya. Dia benar-benar di dalamnya tuh pas kita belajar emang ada bermain game. Ada playgroundnya. Bermain game jadi kayak kita mempelajari beberapa hal tapi kayak dibuat permainan. Jadi kita gampang mengerti kan. Iya bener. Wah, pokoknya enak banget lah. Dan kita tuh lebih advance daripada orang-orang. Jadi kan ada tiba-tiba ada yang masuk ke kelas kita ternyata Bener. dia lebih tua. Yoi. Iya, kita tuh benar-benar kayak yang akselerasi banget lah. Kita overpower. Udah overpower tapi I mean that kind of memory sih yang. Iya bener. Nanti kalau nanti potongan ini tuh harus gue ambil nanti gue tag ALP. Lu pernah punya core memory dalam hidup gue. Kalau lo cacat sih sekarang. Lo masih inget gak kebanyakan ILP? ILP International Language Program kan? Iya bener. Iya. Oh, sama by the way, kalau lo sadar, pemantik gue terhadap dunia film sebenarnya dari ILP, Pak. Hah? Jadi di ILP ada di zaman. Kan kita ada di zaman tuh misalnya kayak celebrating Halloween, New Year. Oh, itu ada lomba film, bro. So beautiful. Dan ada lomba-lomba film di sana. Oh, dan iya. di showcase tunjukin kita. Gue gak tahu deh. Ada berapa momen pas ada acara. Akhirnya di rooftop kan. Rooftop itu kan dibuka kalau ada acara doang kan. Iya bener. Iya. Itu jadi rooftop itu baru dibuka pas lagi acara-acara khusus. Dan ada di momen acara pertama yang gue ikutin di ILP. Setelah ada beberapa lainnya setelahnya. Itu tuh benar-benar ada lomba film. Dan yang ikut tuh yang udah umurnya udah di atas kita. Dan levelnya di atas kita. Dan the movie masih beberapa film itu masih teringat di kepala gue. Oh iya. Dan itu pemantik pertama untuk bikin ternyata orang-orang seumuran kita bukan siapa-siapa bisa bikin film ya. Itu spark gue sih pertama kali. Kalau lu kan gara-gara pas SMA kan. Gue dari ILP sebenarnya. Dan mungkin secara tidak langsung itu udah termanifest di lo juga secara benih. Mungkin sadar nggak sadar lo melihat itu kayak bisa ya ternyata ya. Kita familiar gitu sama filmnya. Iya, ini gara-gara ini iya juga ya. Karena gue pernah ada di momen itu. Beberapa film kayak masa anjing pengen deh gue acting, pengen deh bikin. Karena bener kayak idenya juga komedi gitu ya, receh dan juga drama. Itu kayak itu kacau sih. Wah kacau, iya juga. Itu malah lebih cepat daripada pas lo SMA sih sparknya. Sebenarnya kalau sadar. Iya. Oh gue inget tuh ada satu momen di mana kita lagi kelas di ILP, gempa men. Oh iya anjing. Terus gue inget si Gantar tuh gini, ini Ubin nih. Gempa. Enggak soalnya benar-benar suara tekno gitu kan. Tektonik itu benar-benar kayak bunyi dia benar-benar bunyi. Nah, yang gue tangkap dulu, gue pikir itu gempa, itu tsunami anjing. Gue bilang kayak, ya gunung depan ya udah tinggal nunggu air datang doang nih, tapi gempa beda. Cikini. Iya. Tsunami juga jauh anjing. Enggak, karena gue pikir dulu gempa itu tsunami. Anjing air mana nih? Mati nih gue. Gue langsung kayak, gue sosok udah ke bawah nih, gue sosok jadi pahlawan yang ngambil semua tas anak-anak. Bercaper ke satu cewek doang. Siapa tuh? Enggak, karena kita tuh pernah waktu menyukai dan mengejar satu perempuan yang sama, tapi sekarang orang udah nikah anjing. Betul gue anjing udah nikah. Terus gue chat bro, pas di tahun 2024 nikah. Anjing udah nikah aja gitu. Wah kacau. Gue lupa deh, gue di follow back gak ya sama dia sekarang? Oh kurang tahu, masa gak di follow back. Come on man, you're just fucking superstars bro. Tahu ya, sedih deh. Anyway, tapi ILP itu emang wah ILP kacau ya. Iya. Ada berapa figur yang kayak misalnya kayak by the way, sorry motong tadi. Jadi Topo juga sempat ketemu sama adik gue. Kita ketemu sama Jane, Jessica, Nadia, Siska, Irfan, gue lupa si Mahes, yes. Yang benar masih sama tuh dikit. Gabriela, Fauzan. Ya Allah. Oh my god. Nah, lanjut, sorry motong tadi. Iya, aduh, in conclusion guys, my childhood is very nice, it's very beautiful. In that part of life ya. In that part of life, ya. Kalau gue bisa milih antara SD, SMP, SMA, kuliah, the best moment in my life was in junior high school, including di ILP sama Gantar. Junior high school. Iya, lo sampai SMP ya? Sempet ya? Iya, bukan SD doang. Iya, SMP kelas 1 deh. Iya, soalnya gue pas kelas 6 SD cabut akhirnya. Karena waktunya udah gak cukup. Ya gue kelas 6 ya lu kelas 1. Terus kita tuh dari awal ILP ya, kita lumayan compete loh.
kita lumayan saling ini loh. TK dari TK. Pokoknya gonta-gantian kayak lu best student, Iya. besoknya gue, lu gue gitu. Tapi terus benar-benar kita tuh di IIP dari TK loh Pak. Dari TK, dan sebenarnya ya kalau misalnya IIP lihat ini bisa jadi narasi konten yang menarik loh, dan marketingnya bagus kayak. Ya, you will not only get the English lesson, but you get friends for life. dang. Oh. Itu premis yang menarik loh. Maksudnya, you learn something, you learn international language, but you also have a new friend that maybe that friend will be your friend for life. Iya. Itu premis yang menarik loh. Mantap. Itu bisa tuh bikin film anak-anak ya. Apa tuh? Sekarang mau bikin. Nggak laku film anak-anak. Iya, kasihan ya Sirian ya. Tapi anyway, lanjut lagi tadi. Ya lo growing up, SMA, terus kayak lo masuk kuliah nih di S1-nya Sastra Inggris di UI, di FIB, terus gimana ceritanya lagi? Jadi momen gue keterima itu, gue udah daftar di IKJ. Gue kan udah daftar apa? Hampir daftar, cuma gue belum tes. Gue malah baru tahu, lu bener-bener mau daftar IKJ, gue baru tahu. Iya. Belum tes, tapi belum tes tulis gitu ya. Cuma udah sempet datang sama nyokap gue gitu ya, ke sana survei segala macam. Terus gue assign buat gue jadi mahasiswa FFTV, Fakultas Film dan Televisi. Terus by the time gue nunggu gue ikut tes IKJ, seinget gue ya, gue keterima di UI. God bless. Tapi back then, gue tuh lebih pengen IKJ sebenarnya. Karena ya udah langsung ngomongin film aja udah. Ngomongin film aja. Nah, gue ngerasa gue dari SMA semenjak si menang pertama itu di kelas 3 sampai detik ini hidup gue 80% film. In which I'm very grateful of, pasti. Tapi ya udah bukan fun and games, you know. Kayak some part of it udah mulai ke serius, some part of it is still playing, some part of it kayak mencari diri sendiri segala macam. Tapi gue pengen cerita dong waktu gue SMP. Gimana? I was so rebel. SMP percik? Gue sangat anak lo siapa sih yang gue kenal? siapa ya? Deki. Olwin tau gak lu? Karina Tasha. Iya. Dia produser loh sekarang. Produser film. Oh ya. Dari bokapnya kan. And he's good. She's good. I don't know. Gue belum pernah kerja bareng. Karena produser film, I think it's all about the management, money, business. Iya. Gue pikir tuh produser kayak yang lebih fokus film, ternyata produser ya emang lebih ke extra part. Iya. Semua orang, everyone can be producer. Iya, selama lu bisa ngitung kan. Iya. Gue tuh SMP, gue nilai diri gue sendiri lumayan bandel gue. Bandelnya coba elaborate bandel. Iya. Lo cabut dari pintu belakang percik terus lo main bola di lapangan, atau lo lempar granat ke zaman Bung Karno, gitu kan? Atau lo beli bakso terus nggak dibayar? Iya. Apa? Dulu tuh di ruang OSIS gue ada potongan koran gitu, misalnya Bung Karno datang, di granat. Anjing, Bung Karno datang di granat. Cuma katanya Bung Karno tuh udah tahu kalau dia pengen di eksekusi di situ. Jadi dia tuh datang buat pidato kalau nggak salah. Terus itu udah tahu, jadi dia tuh kayak pakai body double gitu, coy. Oh ya? Katanya ya, gue nggak tahu lah. Nih info yang belum dapet nih. Tapi yang kena tuh malah security. Aduh, security percik. Hoax. Yang pernah kena bom itu akhirnya si security-nya. Serius? Security-nya percik. Nah itu orang beliau tuh waktu itu masih pas zaman bokap gue percik. Bokap gue soalnya sama di percik. Oh iya. Dulu soalnya SMA masih di Cikini, belum pindah di 23. Oh SMA. Iya, terus kayak iya, karena dulu kan kalau zaman sekarang lo kalau elit lo kalau di lab school, Mentari, JIS, Al Azhar. Kalau zaman dulu lo sekali di percik. You are an elite if you have a school in percik. Megawati di situ. Iya, keluarga Bung Karno di sana. Tapi kan ada ya inilah fase di Orde Baru ya. Apapun yang berkaitan dengan Soekarno dijauhin lah, mungkin gara-gara fase itu ya. Keluarga Bung Seto. Lanjut. Terus ya lo SMP, lo ngerasa lo agak rebel Karena pencarian dirinya seru banget. Kayak gimana tuh? Gini, lingkungan gue di SMP itu banyak graffiti writer. Graffiti writer. Apa yang? Tapi emang anak-anak percik gue akuin emang lebih ekspresif sih. Lumayan. Aneh-aneh sih, emang unik-unik orangnya. Iya, karena lo harus tahu guru seni budayanya Pak Warno namanya. Pak Warno, dia tuh membebaskan kita semua. Jadi ada bagian belakang percik itu tembok gede banget ya, panjang. Lu tuh bisa ngegambar di situ dan lu bisa dapat nilai seni budaya out of nowhere. Serius? Yoi. Jadi emang
Ya technically disupport. Anjing break itu groundbreaking sih. Lumayan. Beliau masih hidup. Apa? Beliau masih hidup. Gak tahu lagi. Cek up on him lah kapan-kapan. Iya semoga. Terus. Ntar lo undang sini lah. Seru tuh, ceritanya seru tuh, sakti banget katanya. Terus gue tuh nggak terlalu nongkrong kan anaknya. Dulu kan udah pada nongkrong di warung gitu. Nah dulu namanya WM, Warung Mangun Sarkoro, di Jalan Menteng situ. Cuma gue tuh nggak nongkrong anaknya. Nah gue tuh larinya main bola, ngegraffiti. Terus pernah ada satu momen gue bertiga, gue Raffi, Irsyad, itu ngegraffiti di Jalan Seksi 5 di belakang Percik juga. Ada bangunan kosong gitu, tanah kosong, terus kita ngegraffiti, tiba-tiba polisi datang, Mbak. Serius. Motor kita jatuhin, kita lari, men. Kita lari dan polisi kejar-kejaran. Oh polisi? Oh polisi. Anjing. Iya. Terus gue bandelnya tuh. Tapi ditangkap gak? Gak ketangkap. Nah cuma gue gak tahu ceritanya tuh. Kayak abis itu hilang aja. Hilang, karena kayak udah lah, lu kayak flash away lah. Iya. Terus di SMP gue di Percik tuh ada ATM BNI di dalam sekolah. Di bagian depan ada dalam itu masuk. Oh buat bayar SPP anjing. Iya buat bayar SPP. Iya lagi. Terus juga. Iya ada ATM BNI di situ. Terus itu tuh ruangan kecil, ada AC segede gini. Jadi dingin banget di situ. Kadang kalau kita kegerahan segala macam ngadem ke situ. Terus kita tuh jadi gue waktu itu berdua sama Dava namanya. Dava tuh bawa lem uhu. Lem kayu, lem uhu. Gak tahu kenapa kita iseng banget tangannya. Si lubang ATM kita lem, Pak. Kita lem. Terus gue bawa kartu time zone gitu, gue masukin, keluar lagi. Oh bisa gitu. Ya udah kita cabut lah. Pas kita baru masuk ke sekolah, kita dirangkul sama guru agama. Tadi abis ngapain gitu. Hah, ngapain? Gue gak mau ngapain gitu. Kenapa emang? Jadi si BNI centernya, kantor BNI-nya itu megang CCTV kan ATM itu. Mereka ngecek dan ada laporan. Jadi ada abis kita cabut itu ada ibu-ibu masuk pengen ngambil duit. Kartu ATM gak keluar lagi habis masukin. Dan itu gara-gara ada lem kita. Polisi datang. Ya, nyokap gue dipanggil dan gitu. Waktu itu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Jadi waktu itu ancamannya, kalian mau UN di sel gitu. Terus lu tau gak gue jawab apa? Gue bilang dengan cerdasnya ya, Dito Darmawan waktu itu. Gue bilang, Pak, tapi kan kita kan masih 14 tahun ya. Kalau gitu hukumannya setengah doang dong ya. aduh. ada ngerasa bersalah-bersalahnya sama nyokap gue kayak anak kampung lu. Gitu. Aja gue inget lagi fase-fase nyokap lo di fase itu lah. Masih energik banget. Scary mama. Kacau. Terus bandel gue tuh iseng. Ada satu lagi. Tapi ya cerita-cerita SMP tuh emang menurut gue SMP gue juga seru. Maksudnya kayak gue kebayang betapa chaotic ya Johar Baru SMP 2 gue. Mardhani Raya Johar ya nggak banyak orang tahu. Tapi it makes me who I am right now. Karena kayak that moment yang kayak ngebikin gue kayak ada ternyata lingkungan dan teman-teman dan juga guru dan kurikulumnya kayak jadi terbuka juga akan dunia ya. Yang gue bersyukur sih gue memilih pilihan-pilihan sekolah gue yang dulu pernah gue pilih ya. Tapi anyway lanjut lagi tadi cerita Percik lo. Gue tidak hari ini bukan tentang gue tapi tentang lu. Apa lo? Iya, SMP gimana SMP tadi? Terus udah bandel lo tuh yang ATM, yang graffiti. Iya, satu lagi. Jadi tiap pagi di Percik itu sangat alim ya teman-teman. Jadi kita ada sholat duha berjamaah di aula. Itu 3 angkatan di situ. Semua empat-empatan loh. Empat-empatan loh. Iya kan chef harus rapet Pak konsepnya. Iya, jadi 3 angkatan. Sampai keluar kan nggak salah ke Percik tuh kalau misalnya lagi padat banget. Iya, gue sempat sholat di sana kok. Sombong, ria. Sempat. Soalnya gue pernah nemenin bokap gue buat makan bakso dong di dalam. Bakso di Percik enak bro. Iya kan? Wih mantap. Iya, jadi pagi-pagi itu sebelum kita masuk kelas gitu ya, kayak sekitar jam 7 jam 8 kita sholat duha dulu. Terus pas lagi kita ambil wudu, di bagian sini tuh ada toilet cowok gitu ya. Lagi wudhu, gue ngeliat ada temen gue masuk, namanya Rehan. Masuk, terus wah otak iseng gue muncul dong. Inisiatif aja gitu. Gue sama si Dava ini yang tadi ngelem ATM. Ya, si Rehan masuk ke kamar mandi. Gitu. Kita kesana gitu. Masuklah. Di dalam kamar mandi ada 2 bilik pintu. Pintu kanan sama pintu kiri, dua-duanya ketutup.
Udah ketutup. Terus kita ngetok-ketok kan. Hon, Rehan. Nggak ada jawaban. Kesel dong. Ya kesel. Terus kita ngambil gayung dari luar, terus kita cipratin dari atas. Set. Terus wah nggak ada jawaban juga nih. Terus ini harus lebih ekstrim lagi. Di bawah gayung ada ember. Isinya air semua kan. Ada ember. Gue lupa nih. Ini sumpah demi Allah gue lupa ya. Bukan gue gak mau mengakui kesalahan gue. Cuma gue lupa. Siapa yang nyiram gue lupa. Antara gue atau Dava. Cuma kita bersama-sama. Kita lempar. Terus air dari bawah. Biur. Terus jawabannya. Siapa? Taunya guru SD apaan. Jadi gue gak tahu itu si Rehan tuh kemana. Jadi yang satunya ternyata pintu ketutup. Tapi gak ada orang. Jadi gue mungkin salah lihat tuh apa itu guru SD. Namanya Pak Toto. And he's so nice. He's the nicest teacher. Dan ini guru SD di Percik. He's the nicest one. Terus. Wah anjing bawa bapak kan. Suaranya ngebas bener nih. Anak SMP belum pecah. Iya, lo lari gak? Lari, kita lanjut sholat. Terus pas sujud kan ada kolongnya kan. Terus kita ngeliat ke kolong gitu. Kita ngeliat ke kolong. Kepala sekolahnya itu udah merhatiin kita gitu. Namanya Bu Nuni. Itu udah merhatiin kita gitu. Dia Lo berdua? Lo berdua tuh yang lain juga? Kita berdua. Jadi kayak dia tuh udah tahu kalau kita pelakunya. Udah merhatiin itu kayak mampus. Kena ini lagi. Selamat. Selamat. Lu ngapain lari lagi? Harusnya tenang aja ibu gitu. Iya ya emang. Ya emang juga anak kecil ya. Terus udah panik banget. Bu Nuni itu emang paling kita segenin. She's so respectful lah. Galak sih enggak, cuma respectful banget. Tegas lah. Panggil lah kita. Ngapain kamu? Kamu tahu gak tadi kamu nyiram siapa? Guru SD. Sekarang kamu minta maaf, kamu bikin surat segala macam. Terus kita datangkan ke ruang guru SD. Terus kita ketok Pak Toto. Dia udah ganti pakai baju olahraga. jadi dia seharian pakai baju olahraga gitu. Ya dia agak gemuk gitu kan. Terus ya bajunya dimasukin gitu ke celananya, jadi kayak setengah jojon gitu. Terus gimana masih udah maksa banget. Aduh, nah ini yang bikin gue makin guilty. Dia nggak apa-apa, men. Dia kayak udah nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa, nggak usah diulangin lagi ya. Yaudah ini suratnya saya tanda tangan. Udah nggak apa-apa, udah nggak usah dipikirin segala macam. Ya Allah, God bless Pak Toto. God bless Pak Toto. Ya Allah, tapi Pak Toto jadi baik tuh bagus, tapi harus jadi bener sih lo. Pentung anjing. Iyalah, itu mah deserve banget. Deserve juga gue. Cuma gitu dong. Iya selesai udah beres. Udah dimaafin langsung. Wah itu best banget. Ya ini gue pertama kali nih buka di sini. Gue juga baru tahu coy. Karena lu juga gue zaman nggak usah deh. Gue zaman SMA pernah ngambil contekan di toilet pelajaran seni musik. Terus yang ngawas gue gurunya anjing. Terus dia ngeliat gue langsung nyamperin. Bukan gue telan malah gue buang ke bawah diambil. Aduh lu nyontek di apa? Jadi panitia ini gue lagi uas di kelas musik. Gue lagi uas. Lu nyontek do re mi fa sol la si. Uas seni budaya. Dia lagi uas pelajaran seni budaya. Yang ngawas guru gue sendiri seni budaya. Gue malah keluar ngambil contekan anjing. Kertasnya gue bawa ke dalam. Terus dia ngeliat gue bawa contekan. Disamper gue mau buang, keambil. Deg-degan dong gue. Keambil. Terus kamu jangan diulangin lagi ya. Terus gue samperin, gue minta maaf. Iya gak apa-apa kok, aman. Lo masih mending kan aman-aman aja kan sama guru. Gue apa kasih C anjing. Iya. Padahal yang lo bagus aslinya. Enggak juga. Gue udah ngasih C tuh dia gitu. Terus kayak bisa gak naik kelas nih gue. Karena gue sama adik gue beda. Itu pernah ketemu adik gue tuh pintar secara akademik. Si Jasmine. Jadi pada saat gue SMA, nyokap gue dipanggil. Gara-gara gue ranking top 5, top 10. Wah. Ke bawah, tapi dia dari bawah. Bangke. Top 10 dari bawah. Scam bang. Serius dipanggil lah nyokap gue. Terus udah nih, adik gue masuk. Dipanggil juga dia ke sekolah. Adik gue top 10 paling atas. Kontras ya. Gue kayak, oke. Terus kayak ya memang gue udah mendesain. Gue sama dia, gue kuat di non-akademik, di akademik. Tapi anyway, ngapain ngomongin gue lanjut lagi. Terus SMP cerita gitu lah. Tapi kok SD lo dimana namanya kan? Dari Mentari. SD namanya apa? Miranti. Nah, itu SD masih ada gak sih? Kagak. Kan udah gak ada, dirobohin dia. Itu SD. Misalnya kita. Tapi warna ungu kan bajunya? Biru ya? Bukan ungu ya? Biru muda. Itu tiap siswa bayaran SPP-nya beda-beda. Lah?
Oh, Kan kebayang. kita dapat form kayak nulis gaji orang tua. Ya gue paling kecil lah, 100.000 gitu kan bapak gue. Padahal enggak. Loh iya dong, lu ngasih gue opsi, yaudah kita ambil yang paling murah. Iya. Sama juga di kan. Fasilitasnya sama, pelajaran sama, kelasnya sama. Iya. Gitu. Jangan ditiru ya. Gak apa-apa sih. Tadi lu mau lanjut apa? Sorry, Moto. Apa? Tadi lu mau lanjutin apa? Oh enggak, dari kesimpulan kita berdua, kita sama-sama bandel nih pas di sekolah. Nah ujung-ujungnya jadi orang kreatif. Iya lagi. Tapi ya anyway, ISD lu tadi di Miranti yang pembayaran beda, SMP ada cerita gitu. SMA lu mungkin lu baru ngalamin namanya turbulensi dalam hidup, itu baru di SMA kali ya? Lumayan. Iya kan? SMA Karena di lu nggak berontak kan? iya lagi, kayak akhirnya bisa menilai nih yang mana yang benar, mana yang enggak gitu. Mau dari lingkungan manapun gitu ya, pertemanan kah, keluarga kah, sekolah, kayak udah bisa menimbang karena udah hampir 12 tahun sekolah kan waktu SMA. Jadi udah punya banyak comparisons, dan gue kan sempet pindah sekolah segala macem. Gue ketemu banyak orang yang very various gitu, diverse gitu. Jadi pas SMA itu, pokoknya starting SMA gue tuh nggak kayak the 80% of my memory back when I was in high school is only filmmaking, and I'm very proud of it. I'm proud of you, but you also proud of yourself. That's the most important part, right? Ya nggak ngebedain gue dari apapun juga sih. Maksudnya me and my filmmaking in my acting life nggak ngebedain gue sama sekali. Tapi justru kenalan lagi kali ya. Kayak pertama fase gue di SMA itu kenalan gue sebagai director gitu, waktu itu belum acting. Gue kenalan sama apa yang gue suka, how to create something, kayak berbarengan gitu sama orang-orang lain, kerjasama segala macam, kayak how to put my ideas on the screen, on the script. Terus kayak we execute it, we make it make it a reality, make it a something that is alive, which is film gitu. Terus pas kuliah, long story short, ya tuh kayak gue ngewakilin. How's your uni journey? Everything's fine or flat? My uni journey is actually fun. After I graduate, baru gue realize. Jadi selama di sana pun nggak terlalu sadar sama apa yang gue pelajari sebenarnya, karena baru kepake itu setelah kuliah. Baru kepake tuh pas gue ada di industri film gitu. Ternyata kayak banyak ya tafsiran dari naskah yang gue dapatkan sekarang itu adalah hasil dari pemikiran yang gue olah sejak kuliah. Pengetahuannya, karena selama gue kuliah kan gue ngomongin Shakespeare, ngomongin puisi, ngomongin skrip, ngomongin music video, ngomongin novels segala macam, dan gue jadi terbiasa sama tulisan, sama narasi, mau itu fictional, mau non-fictional, mau itu experimental. Ada kritik agama juga, which is very good, very cool gitu. Gue lumayan kayak sering nge-flex itu ke teman-teman, kayak kampus gue dulu ada mata kuliah kritik agama, karena itu ngebikin gue jadi orang yang lebih kritis kan pasti. So udah, waktu gue kuliah dari semester pertama gue juga tengil-tengilan gitu ya, kayak seharusnya yang megang film. Jadi waktu itu ada apa sih, kayak lomba tahunan namanya Olimpiade Budaya. Nah itu banyak cabang olahraga ataupun seni. Gue di filmnya, di sinematografi. Ya itu ngelawan si 15 jurusan yang ada di FIB ini. Di semester pertama gue satu-satunya gue direkturnya gitu. Gue angkat tangan sendiri. Dan gue juga main di situ pertama kali. Apa judulnya? Parenthesis. Wah ya ini. Parenthesis. Lu pakai kacamata? Pakai kacamata. Ya. Debut gue co-directing sama senior gue namanya Ayu Ananta. Kita achieve best movie. Pokoknya kayak kita nyabet 8 awards apa berapa gitu ya. Gue lupa deh apa 6 dari 8 atau gimana. Pokoknya cuma best actor doang yang enggak. Gitu. Cuma best actor doang yang enggak, tapi kita dapat banyak. Tervalidasi lagi. Terus tahun berikutnya gue ngewakilin film lagi. Akhirnya gue idealis. Itu gue sendiri yang bikin. I was very ambitious. I was an ambitious person in the way that to some extent it wasn't good.
karena jadinya mengorbankan orang lain kan demi apa yang gue pengen. Banyak nyenggol sana sini, banyak gak disukain sama senior, sama gue gak tahu ya teman-teman sekitar juga gitu ya, mungkin mereka banyak disagree-nya sama gue, cuma ya I refused to listen to that gitu. Bikinlah gue judulnya In Uterus, itu gue yang biayain sendiri. With your own money or your competition money? My own money, my mom's money actually. Kayak gue waktu itu kayak mom pinjam gitu ya, only 1 mil. Yeah. Terus kita bikin tuh nggak tahu ya, waktu itu rasanya kayak it's all about me. It was all about me. The film gitu ya, everything, the competition and everything, karena mungkin ada standar yang berusaha gue jaga, ada dreams yang berusaha gue achieve. Ujung-ujungnya cuma dapat juara favorit, not even in the top 3. It was pain in the ass. I was crying waktu itu pas diumumin, karena I have a lot of expectations on myself, on my movie. Cuma ya it didn't turn out well. Terus ya udah jadi belajar kan. Habis itu gue masuklah ke komunitas filmmaking ini, namanya Mondi Blanc. Mondi Blanc. The glorious Mondi Blanc. Kayak masih aktif sampai sekarang kan? Guenya nggak terlalu sih, tapi ya gue masih update terus. Gue ngikutin update mereka, kadang gue bantuin posting segala macem gitu. Gue masih ada Mondi Blanc tuh, masih ada di bio gue. Ya beberapa karyanya gue nikmatin kok, pergi yang komedi antara cowok dan cewek ini. Oh iya, yang mana tuh? Yang cowok yang komedian sama cewek yang cakep manis gitu. Oh iya. Beberapa yang lo nge-kamerain sampai naik motor tapi madep belakang. Gue ngeliat ke proses-proses itu. Gue lupa judulnya apa itu. Itu judulnya apa? Lupa. Ini Friendzone. Ya. Series. Itu series. Seru tuh. Gue ternyata yang cowoknya tuh sepupunya partner bisnis gue. Karena dia suka bikin kelas acting gitu kan sekarang kan. Oh iya bener. Ya kelas acting gitu kan. Terus yang cewek gue belum tahu siapa. Gue lupa namanya siapa, tapi gue demen liatnya. Pengen deh gue chat, tapi gak tahu udah punya suami atau belum. I have no idea. Ya, no idea tuh. Terus tapi manis kayak ini cewek manis banget gitu. Yang agak sekol kan. Iya, suka manis gitu tapi. Iya, cantik deh. Kan Sekar. Terus. Love. Nah, gue di situ Astrada waktu itu. Iya, Astrada, iya. Nah, kerjaan pertama gue di film itu gue sebagai clapper sama script continuity. Berarti lu bener dari awal, dari bawah banget ya? Dari nge-crew. Bayaran gue 300.000 waktu itu. Sehari, karena waktu itu buat video klipnya nanti Horsepower. Apa? Ini nge-clip sama tadi apa? Script continuity. Itu maksudnya apa tuh? Jadi misalnya kita take nih begini. Nah, next shotnya pindah angle kan. Tapi kayak kacamata lo harus sama, cara lo megang botol harus sama, cara lo minum harus momennya kapan aja. Itu gue catetin sambil lihat playback segala macam kayak gitu. Shout out to Rosa Normanda, dia menemukan gue di situ. Mondi Blanc Face is life changing karena gue datang dari situ rasanya. Gue begini nih sekarang karena Mondi Blanc. Ya, di shape sama Mondi Blanc. Even though lo gak jadi masuk IKJ, tapi you find Mondi Blanc by fate. Ya, makanya. Ya, lumayan. Tough juga karena waktu itu my parents told me kalau gue pengen tetap ada di filmmaking industry, I have to achieve IP 3,0. Minimal 3 gitu. Oh, ya misalnya bare minimum, bro. Bare minimum, makanya kayak kalau di bawah itu you quit the film. Lo ngantor. I have no idea if you work as an office guy. I never imagine, man. Gitu. I never imagine. Yeah, I never imagine tuh. Karena kayak ya nggak tahu ya. Rasanya gimana, gue gak pernah juga gitu ya. Cuma gue gak... You do in the pay later, by the way. Apa? You do in the when you acting in pay later movie, right? Yeah, we'll talk about it. Pay later series. Tapi anyway ya, Mondi Blanc finds you well. You got the environment, because environment really shape us. Yep. And after that, how's the journey continue? I mean, your life, it's all about Mondi Blanc in this 4 years, right? It's all about Mondi Blanc. But when you stepping up to the film industry, is it when you in university or after uni? While I'm in uni. Jadi waktu itu back in 2019 gue bikin sebelum COVID ya? Sebelum COVID, gue bikin film sama teman-teman gue. Terus gue bilang ke mereka, coy, gue ada ide nih
gue traktir, tapi challenge-nya kita harus nyobain divisi-divisi baru, including me in acting. I was hating acting quite so much Back then. back then. Karena kayak it's so weird to see my face on the screen, kayak to see the playback and everything gitu, kayak I hated it so much. Terus ya udah kita bikin lah gitu waktu itu sama lawan main gue Dinda Mustafa. Terus itu film pertama gue yang gue masukin ke YouTube. Apa namanya? Worth the Loss. Ceritanya tentang Lucky, seorang laki-laki yang baru saja ditinggal pacarnya entah kemana. Oh, jadi Dinda tuh temen lo? Apa? Dinda ini temen lo? Pacar? Pada kalanya? Apa tuh? Enggak, bukan? Enggak, In that moment. In that moment teman. Teman, sama teman-teman lo yang lainnya untuk kayak, oke, kita bikin sesuatu tapi Iya. switching part. Iya. Misal, ibarat pemain bola, biasa jadi striker, tiba jadi kiper, kayak gitulah. Iya, tapi Dinda ya baru join tuh pas di project itu doang. Oke, terus? So, as an actress. Terus Lucky, pacarnya si cewek. Lucky punya pacar yang dia pergi meninggalkan Lucky. Terus di suatu momen di apartemennya sebelum dia moving out, dia memiliki hal-hal yang dia belum beres dari dirinya, dan disitulah si pacarnya ini muncul out of his imagination. Dan ceritanya itu ya menjelaskan bagaimana mereka ini berpisah kayak gitu. Jadi tadi itu kita bikin romance talk gitu, drama romance, tapi kayak boring deh, jadi kita bikin komedi satir gitu. Ini gue spoilerin aja deh. Jadi endingnya mereka itu putus, pokoknya abis drama nyong gitu ya, kayak ngomong ini alasannya gini gitu, kayak very dramatic, kayak mereka deketan banget mukanya, saling pegangan segala macam, kayak maksudnya framingnya gue bikin tuh kayak hampir ciuman gitu karena it was very intimate. Ya, intensitasnya kerasa. Iya, terus at the end gue bikin shot di jari kelingking si ceweknya itu ada tinta biru. Jadi mereka itu putus gara-gara beda pilihan pasangan politik. Iya. Oh, 2019 lagi. Iya, dan iya benar. Iya. Iya, it was happening. Gue waktu itu baca berita tuh ya itu ada 2 keluarga yang kepisah gara-gara beda pilihan politik. Beda ini parpol. Gitu. Ya, udah. Terus dari situ gue udah kenal sama Kiva Iskak namanya. Gara-gara mau dibilang atau gara-gara? Gara-gara mau dibilang juga. Gue jadi main sama Bengkel Acting Kuma, kelas acting. Kenal lah Kiva di situ. Kiva nonton filmnya. Terus di malam si film pendek itu rilis, lumayan rame lah gitu, banyak teman-teman yang nge-blow up juga. Terus dia nelfon, "Dit, I think you have a potential in acting." So Kiva finds you. Ya, kayak don't you want to be an actor? Terus waktu itu gue kayak no, gue gak mau gitu. I am a director gitu. I don't want to be on the screen. Terus kayak for a few months si Kiva tuh ngajak gue nongkrong mulu kan. Ngajak gue nongkrong mulu. Bagus tuh intinya. Terus kayak misalnya Gan, lu serius gak mau acting? Acting seru lo. Terus besok main lagi. Iya, besok main lagi. Itu gue gak mau. Sampai akhirnya gue capek kali ya waktu itu. Kayak ya udah serah deh. Ayo ketemu sama manajer. Manajer dia adalah Sanca Katulistiwa. Which is manajer gue yang sekarang, dan kita sudah jalan mau 6 tahun. Gitu. Dari 2019 sampai sekarang. Iya, tahun depan 5 tahun sih. 6 tahun. 5 apa 6? Tahun ini 5. Tahun ini 5. Tahun depan 6 tahun. Wow. Yeah. Kiva finds you. Dan by the way gue nonton Kiva main di Pertaruhan season 2. Dia jadi antagonis ya? Iya. Gitu. Nah, fun fact-nya gue gak pernah nonton film gue sendiri kecuali Cika. Serius? Peleter lu gak nonton? Peleter gue gak nonton. Ronggeng Kematian gue gak nonton. Angkringan series pertama gue sama Dwi Sassono gue gak nonton. Yang sama Rawida? Gak ada, cuma Cika doang. Kenapa nonton Cika? Gak tahu. Karena premier. Terus kayak waktu itu gue gak bisa cabut dari ruangan, ya udahlah gue nonton aja. Gitu. Cuma ternyata ini banget ya, eksplorasi selama gue menjadi si karakter Mang Anwar ini dalam banget gitu. Terus kayak it touches me personally. Gue megang lagi video-video lu selama jadi Mang Anwar, tapi gak gue publish ya karena it's for my personal documentary lah. Oh iya. Jadi siapa lo on screen? Legal. Apa? Iya, siapa lo on screen gue video. Temen kita. Jadi pas Can watch it on Netflix. Oh, udah ada aja di Netflix. Ada dong. Nice. Ada. Nice. Iya, terus si series Peleter udah jalan 3
3 bulan apa 4 bulan Viewersnya berapa? kita top 10. Viewersnya udah berapa sekarang? Pay Later? Wah nggak tahu. Jutaan lah harusnya. Di Vision Plus aja udah 25 jutaan. Serius? Netflix lebih gede lagi. Nah nanti tanggal 16 ini tayangnya kapan nih podcast? 2025 Pak. Oh iya deh. Kemarin tuh tanggal 16 Desember kita tayang di RCTI. Apa? Pay Later. Serius? Iya, tayang di RCTI. Episode 1-nya? Sampai akhir. RCTI Plus atau RCTI TV? RCTI TV. TV yang benar-benar yang bisa lihat sama orang-orang kampung juga. Betul. Serius? Wow. Iya, mereka sambil nyapu, ngepel gitu kan sambil nonton gue. Tapi vibes-nya tuh masih sinetron gitu ya? You mean? Hah? Maksudnya vibes-nya maksudnya bisa di level sinetron. oh iya. Tapi karena relate banget bukan sinetron. Maksudnya kan Nggak apa apa-apa sinetron juga. ada itu relate lah. Iya. Tapi Amanda Manopo men, dia the queen of sinetron back then kan. True. Iya. Sampai sekarang gak sih? Nggak tahu ya. Ya masih kan, the queen of sinetron. Gue gak update kayak gitu-gitu. Dia udah gak sama Billy kan ya. Kok jadi ngomongin ini gue jadi. Gue abis syuting itu ya. Amprat lu man. Gue jadi ditekin mulu Billy Syahputra kayak kayak video-video dia sama Billy Syahputra pas pacaran gitu. Terus kayak ini orang siapa anjir gitu. Kayak dan banyak yang ditekin, gak cuma gue doang. Fansnya Manda lumayan keras sih. Dan gue mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang gue mau tanya sebelum gue nanyain mantra ke lu lah. Tapi dari tadi tuh gue seneng lu tuh banyak bicara terkait work achievement, your things that you proud of yourself, the things that you grateful, the things that happen to be funny juga. Dan Again, sorry, can I interrupt you for 1 second? I'm very happy to be in this podcast karena ini adalah podcast pertama gue. Gue udah berapa kali ditawarin, cuma gue kayak nanti dulu deh. Kayak I'm waiting for the moment. I don't know. Gue bukan orang yang gampang buat open up. Gue selalu ngomong tapi ke cewek gue kayak, Bi, aku tuh pengen podcast, aku pengen ngomong gitu. Dia pengen cerita gitu. So thank you so much. It's such an honor. Such an honor as well from The Rising Star. Jadi agak tapi hari ini kayaknya bakal podcast yang penuh dengan emosi. Ya gue lanjut lagi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang gue yakin gak semua orang ingat dan bahkan gak ada kesempatan buat ditanya. Karena banyak orang di belakangan itu lebih sering untuk sharing terkait their work resume, work achievement, business achievement. Tapi which is great, gak apa-apa. Tapi banyak orang yang lupa untuk nge-sharing di tahun ini. Gue bakal nanya lo di tahun ini ya, your life resume. Gue ngerasa ya balik lagi ke jadi si Ancika ini, film Ancika ini tayang di Januari. Bagus banget ternyata efeknya buat gue. People acknowledge me, people I give me compliments and everything. Tapi kayak bukan itu yang jadi pleasure buat gue, tapi seeing my parents, seeing my family, seeing my closest ones, kayak to see their eyes like they're proud of me, itu something that's like my beyond imagination. Kayak it deserves to be put on my life resume for this year. Ya, to be a starter, oke lah. Buat di Januari Februari itu bagus banget efeknya kan, alhamdulillah. Terus dari situ I bought my first car. Nice, congrats man. Thanks. Ya tekniknya patungan juga sih. But at least that's something that you can proud of lah. Tapi rasanya ini tuh gini, gue milih si mobil ini bukan sekedar mobil, kayak I don't give a shit tentang kayak mobil lo apa atau brandnya apa segala macam. I don't give a shit about it. Ini tuh soal kayak ketika gue milih mobilnya, it's a car that my dad wants. It's a car that have 7-seater in which captain seat? Enggak. In which very compatible for my family. Jadi kita bisa road trip bareng. Udah lama banget enggak. Bisa road tripnya nyaman, mobilnya baru. Nah, terus pasti ada pride-nya juga lah buat orang tua gue, kayak to see a new car from their son in their garage. Man, kayak I believe it's an achievement for them too. Itu ya sama kayak buat gue juga gitu, it's an achievement. It's not about the car atau kayak
kayak gue beli helikopter atau it's not about it. Tapi ini tuh soal milestone. Ini soal milestone di mana gue bisa ngasih sesuatu at least yang bisa mereka nikmatin, yang bisa mereka lihat gitu. Terus dari situ juga this year juga gue ketemu Saskia, pacar gue, and she's very amazing. She's an amazing woman. She's a tough, charismatic, smart, beautiful woman. Kayak dia tuh rasanya kayak gift dari Tuhan gitu buat gue kan. And it's meant to be juga sepertinya ya. Apa? And it's meant to be juga. Insya Allah. Rasanya gift dari Tuhan buat gue kan, karena dia tuh baik banget sama keluarga gue, baik banget sama gue selalu ngerasa disayang, gue nggak ngerti kenapa, kayak just klik aja gitu. Dia selalu support sama apapun yang gue lakuin, dia selalu ngasih plus minus segala macem. Top. Insya Allah ya, Insya Allah. What else ya? Life resume. Kalau kan pasti Saskia ngeliat ini ya. Apa yang perlu bilang ke Saskia? Baby, I love you so much. Aduh, gue tuh clingy banget sama dia. Gile, gue kayak bayi. Cuma when a man can do that, it means that you really love her so much. Yeah. Yep. Kayak and you always being vulnerable to her. Yeah. And being you and exactly. Itu dia, maksudnya kayak gue tuh nggak pernah tahu ya kalau kita tuh bisa being that vulnerable to women dan diperbolehkan gitu kan. Gue nggak tahu deh, maksudnya perempuan lain juga merasakan melakukan apa yang Saskia lakukan juga apa enggak, dan si pacarnya juga merasakan apa yang gue rasakan. Gue nggak tahu, cuma yang gue rasakan di sini, I'm able to feel those kind of things and it's amazing. It's a privilege rasanya to have the gue tuh di-embrace gitu. Gue pengen ngerasain apa, gue ada masalah apa, nggak pernah kayak lu nggak berhak buat punya masalah itu, nggak pernah. Kayak kenapa gitu, sekecil-kecilnya gitu. Kayak even gue kayak bingung milih sepatu doang gitu ya, kayak tetap aja gitu, kayak consideration semua apa gitu, rasanya bijak banget. Blessing in disguise juga. Dan gue rasa dia tuh nggak tahu ini, dia tuh nggak tahu how she means a lot for me. and you say it in here. Iya lagi, for the first time ya, in public. Gak tau, it feels so easy man with her. Gak tau ya, semoga emang naik turun segala macam ya udah pasti gitu. Cuma we're stronger every day. Udah berapa lama sekarang? Almost 1 year. Almost 1 year. Yeah, hopefully you can handle it together lah. Iya. I mean, when you happy, I'm happy lah, man. When you happy and I'm happy lah. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau orang bilang ini honeymoon phase segala macam. Mungkin ya emang iya. Cuma ya gue merasakan itu. Ya nikmatin apapun yang bisa lo nikmatin kan, kita hidup di masa sekarang kan. Yeah man. People can say anything karena kan kita nggak bisa mengendalikan kita tidak bisa mengendalikan 1001 mulut. Tapi kan kita bisa mengendalikan telinga kita kan. Yeah. Terus live resume gue baru-baru ini gue beliin bokap gue bass. Jadi bokap gue tuh seneng banget main bass. Oh bisa? Bokap main bass bisa? Wih jago banget pak. Serius? Jago banget nih. Dia tuh pas dia tuh IKJ kan, IKJ seni rupa. Dia tuh ngeband. Nama bandnya apa? Bukan Rumah Sakit kan? Kagak deh kayaknya. Gak tau gue namanya apa. Toko bener. Lu tanya, lu gimana? Tanya dong bandnya apa? Berapa 80-an anjir. Misalnya nama bokap lu siapa? Seto. Misalnya mungkin aja namanya The Electric Seto. Jadi enggak Morning Electric, lawan di Good Night Electric. Siapa tahu. Bapak gue nonton loh. Terus rumah kan di IKJ ada rumah sakit, di rumah sehat misalnya gitu kan. Siapa tahu bokap lu. Atau ternyata dia pernah ngeludahin David Bayu Naif gitu. Dia nggak pernah tahu. Iya lagi. Nggak pernah tahu. Bawa gue ada codet di sini. Waduh. Bekas tawuran. Oh ya? Iya dia sama 4. Oh ya Allah. Uncle Seto nih emang. Terus apa lagi? Udah itu aja. Iya, gue beliin bokap gue bass and he was so happy. Gue tuh jarang banget ngasih kado gitu ya. In general gitu, mau bokap gue apalagi ke orang lain gitu. Kalau ke pacar kan rasanya kayak ada suatu keharusan ya dari dulu ya. Iya. Kayak gak mungkin enggak lah gitu. Tapi menurut gue apresiasi sih dari cara lo memberikan hadiah ke perempuan-perempuan, memang punya seninya ya. I learn a lot from him lah.
Kampret lu. Ya karena cerita sedikit, dulu tuh si Dito tuh pernah nemenin gue all the way to Cibubur. Wih. Buat cewek gue demen, tapi ujung-ujungnya gak dapet juga. Iya. Cuma buat ngelewatin rumahnya doang, Iya. Cibubur. Ya. Dan kita berdua tuh belum punya SIM ya. Iya, naik motor. Motornya motor minjem lagi kakak tiri gue. Terus kayak, Oh iya. iya, gue minjem motor kakak tiri gue punya SIM. Ada penilangan untuk gak ditilang. Nyampe Cibubur cuma lewatin doang rumahnya, serem banget, creepy banget pak. Creepy That's fucking creepy bro. Iya. Tapi untungnya orangnya gak tahu sampai sekarang. Iya. Ya gue juga gak mau ngasih tau juga sih, tapi kayak anjing. Wow. Tapi yang gue apresiasi adalah, yang gue lumayan ingat adalah kayak lo mau nemenin gue di fase yang kayak goblok anjing, harus masih sekolah ya. Iya. Tapi seru-seru aja. Seru aja. Jadi cerita kan Iya. sekarang. Iya. Lagi ya, live apa? Resume gue. This year gue achieve more than what I and my manager targeted. Gue achieve 6 film bioskop tahun ini, alhamdulillah, yang sudah kita shoot. Maksudnya yang di syuting kan? 5 apa 6 ya? Shit, gue lupa. Cuma ya itu dalam artian gini, 1 tahun ini alhamdulillah penuh terus karena syuting dan film bioskop semua. Tahun lalu tuh masih ada seriesnya, masih ada apa. Bukan kenapa-napa, cuma emang nggak tahu ya, rasanya di industri film bioskop tuh lebih gimana gitu. Padahal gue ngeliatnya sama aja sih, sama-sama storytelling. Ya, sama satu video klip Budi Doremi, bisa kalian tonton di YouTube. Itu single yang baru ya? Single baru. Judulnya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Anjay. Iya. Lu disitu jadi Budi buat? Lu jadi Budi gak? Kagak, jadi Doremi. Kita lu jadi Budi di situ kan? Kagak coy. Bikin karakter lain aja. Iya. Namanya siapa? Karakter aja. Namanya siapa ya? Gak ada nama. Gak ada nama. Gak tahu lah, lupa. Sehari pak, syutingnya video klip. Sehari doang? Iya, video klip sehari doang. Gampang banget deh syutingnya. Kayak gitu ya. Lo kayak main aja. Ya bagus lah, maksudnya kayak hopefully kedepannya lu banyak yang main-main tapi duitnya fantastic. Jadi nanti kalau gue pengen di rumah beli mobil bisa kayak taruh pilih mau yang mana. Amin. Selanjutnya adalah sebenarnya gue mau nanya mantra. Mantra ini sebenarnya pertanyaan harus gue tanya di awal, tapi kayak gue sengaja di awal biarkanlah mengalir dulu aja. Jadi yang pertama ini adalah mantra ini tuh lebih ke, menurut gue ini penting banget, krusial, bahkan like untuk diutamain. Tapi gue minta tolong lu untuk jawab apa dan jujur nih Tok. Please jangan bohong ke gue. Gimana kabar? I'm having a tough days. Today? Yeah, today. Literally today? Kayak last morning. Yeah, no. Tadi. Yeah, morning. Lumayan tough. How tough? If you don't mind to share. I'm not gonna share the case. I'm gonna share kayak lumayan sentimental buat gue si kasus ini. Terus pas kayak gimana sih ya, sesuatu yang udah lo build gitu ya, udah lo build sedemikian sempurna, terus jadi berantakan karena satu hal yang menurut gue kayak padahal kalau gue nggak ngelakuin itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau aja what if. Tapi kalau kita berputar dalam isu hal tersebut ya nggak akan selesai, bisa gila. Tapi Saski, cewek gue ada dia pernah ngasih gue statement dan gue masih setuju sama sekarang. The only constant thing in life is change. Yang pasti adalah perubahan. Iya lagi. Ya, we're getting used to it pasti. Walaupun case-nya kan beda-beda, bebannya beda-beda, background-nya, situasinya segala macam. Cuma, gitulah ya. So that's how are you right now? Ya misalnya itu yang lo lagi rasain sekarang, kabarnya. But how your spiritual, mental pikiran? Spiritually, Three different question ya. Yeah. Spiritually, I'm feeling close with God. Rasanya kemarin tuh gue sempet kelepas gitu kan. Efeknya gimana? Efeknya jadi buat gue ya, gue nggak tahu orang lain gimana. Cuma efeknya jadi kayak nggak ada pegangan. Dan pas gue balik lagi gitu ya, ke rutinitas tersebut, rasanya kayak meditasi kan. Dan di situ lo jadi menemukan lagi kayak what is peace for you. Kayak
peacefulness tuh seperti apa bentuknya, apa yang bisa dipegang dari situ. Kan again, spiritual kan lebih ke dalamnya, bukan apa yang kita lakukan segala macam gitu, tapi di sini sama di sini gitu, what we believe and everything. And ya rasanya lagi sweet and lovely sama yang di atas, insya Allah ya. Ya jatuh cintanya pastinya nggak akan tetap bertepuk sebelah tangan sih. Yoi, kayak you can ask for anything, man. Yep. You can ask for anything, terus kayak jadi gitu. Ada prosesnya tapi kan. Ya makanya again tadi kayak how am I doing right now? Kayak I don't feel okay. Ya tapi ya pasti gue nggak perlu tahu meaningnya sekarang gitu. Tapi ya kan nanti juga bisa. Yang penting at the end pasti gue bakalan tahu kenapa itu bisa terjadi. Buat apa sih? Apa sih yang pengen si universe ini coba sampaikan ke gue? Ya lebih ke situ sih. Alright. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah menurut gue ini pertanyaan pamungkas nih. Pertanyaan pamungkas ini, I love you to the moon. pamungkas udah gak pernah kedengeran lagi. Mana pamungkas? Main bola. Iya lagi, main bolanya di ini, main tarkam dia. Tapi by the way ada pemain baru kita di Indonesia ikut AFF, namanya Pamungkas juga, dan dia mainnya bagus beda. Itu nyambung-nyambungnya bisa banget ya anjing. Anyway, pertanyaan saya adalah pertanyaan Pamungkas karena setiap orang tuh punya cara sendiri buat memproses pertanyaan dan juga menjawabnya. Iya. Kapan lo menyadari lo bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa? Anjay. Pas gua punya KTP. Udah, SMP tuh. Iya. Sederhana banget bro. Enggak, maksudnya enggak, gue sangat mengiyakan dan approve apapun yang dijawab, tapi kayak ternyata alasan bisa sederhana itu. Bisa. Kenapa pas lo pegang KTP? Karena pas gue bikin KTP, disitulah gue menjadi perokok aktif. Karena sudah legal age. Ya nunggu 18 sih. Waktu itu kayak 18 ya udah merokok. Ulang tahun jam 12 malam merokok aktif. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Karena 18 tuh lulus SMA, masuk kuliah, udah super independen tuh. Gue sempat ngekos juga Di Beji ya? Di mana? Atau Mares atau di Tamel? Enggak, di daerah apa sih? Barel. Bangrel. Di UI. Iya, kayaknya masuk fase kuliah tuh kayak oh shit, gue udah I'm a grown up gitu. Asli mau lihat KTP men. KTP. Tapi why when you turning 18 and you choose to smoke, man? Why you choose to smoke weed every day as a frozen? Yeah, why you choose to smoke, man? Stay legal. Apa? Why you choose to smoke? Nggak tahu ya, kenapa ya? Oh, kayaknya waktu itu gara-gara lingkungan nongkrong deh. Astagfirullahaladzim. Lingkungan nongkrong, teman-teman gue pada perokok. Udah berarti momennya itu ya, turning point. Momennya itu, KTP gue ngurus sendiri. Ya misalnya ditemenin gitu. Cuma ya gue datang segala macam bolak-balik buat nagihin, kan waktu itu kan KTP tuh repot bikinnya kayak nggak tahu nih orang kelurahan dulu ya. Lo Capricorn kan? Your sign is Capricorn, right? Iya. Iya kan? Capricorn. Ambitious. Bitch, stubborn as fuck. Itulah. Ini sebenarnya gue tinggal beberapa pertanyaan lagi, tapi ada lagi yang mau lo sampein nggak? Enggak sih, ada. Lo waktu itu kan main di Parenthesis with your own film, terus juga main di apa? Worth the Loss. Akhirnya lo kenal Kiva. Kiva. Nah, Kiva lo masuk Saka Talent. Betul. Semoga suatu hari gue di Saka Talent. Amin. Maupun juga bisa kenal Sancha ya, tapi abis gue pulang dari Australia. Call him. Ya, abis gue dari Australia, nanti gue class acting dulu. Siapa tahu biar dia ada ininya, ada kompetitor pairingnya aja. Karena gue baru sadari ternyata kompetitif itu penting, Pak. Karena it will be boring kalau ada kompetisi. Iya lagi. I mean, lo lihat ya atlet yang gede, Ronaldo dan Messi, pembalap tenis pasti ada pairing saingannya karena tapi buat it keeps them to shine dengan cara sendiri ganti-gantian. I mean, ya gue juga kemarin baru minta tolong baca pas live gue ternyata kayaknya I think I have the way to be in a movie things tapi I think gue ke Australia dulu ngumpulin duitnya banyak jadi kayak gue mau kelas acting udah bebas pala gue gitu loh. Bukan prioritas. Pulang-pulang buat 1 triliun kayak sini mainin gue langsung main film.
Soalnya kan kalau kayak level kayak Jeffrey Nicole kayak lo main film apa dia tuh tinggal bayar doang kan, kayak Jakarta X Everybody. Versus Everybody. Ya itu kan dia bayar. Dia jadi produser, akhirnya dia jadi aktor ya. Serius? Ya, gue dapat info A1 lah. Oh, oke. Ya udah bodo amat Casper lah. Iya. Gue juga gak kenal Jeffrey. Jeffrey. Ya, gue yang kenal. Tapi ya, terus bagaimana perjalanannya pada saat lo masuk di Saka nih? Di sana lo diapain aja, dibentuk seperti apa? How's the story, man? 2019 gue masuk ke Saka, langsung dapat kelas acting Dari Saka juga? dari Saka juga. Itu yang latih siapa ya? Sanca juga. Sanca memang bisa acting ya? Bisa, dia kan casting director dulu. Dia sampai sekarang juga masih jadi ketua asosiasi casting Indonesia. Iya. Jadi dia expertise lah di acting. Dia udah ngeliat lah berbagai macam tipe acting. Sama Kiva waktu itu, Kiva juga ikut ngajar. Nah, kelas acting pertama gue, it was so weird karena kelas pertama itu tuh gue disuruh jadi pohon, Pak. Nah, gimana? Lampu dimatiin. Lagu instrumen gitu, kayak kalian bayangkan jadi pohon. Gitu. Serius? Iya, itu first impression gue jadi. Terus gimana? Lu gimana ngeperagainnya coba if you don't mind? Do 1, 2, 3 and action, becoming a tree. Action. Awal dari biji yang tumbuh. Tapi dulu nggak sebenarnya ini ya. Ya gitulah. Kalau gue sih langsung begini aja. Udah jadi pohonnya, pohon beringin gitu. Oh enggak, tapi waktu itu directionnya dari bibit gitu. Dari bibit menjadi Oh begini loh. besar. Iya. Beneran? Kagak lah gitu. Enggak workshop lu. Oh itu pertamanya udah jadi pohon. Jadi pohon. Anjing pecah banget bro. Lu udah kayak oke anjing gue ada di manajemen talent. Gue udah manajemen talent gue oke nih. I'm becoming superstars. Mama, papa, aku jadi pemain. Gitu. Aku ada di billboard mana-mana. Aku ada di TV mana-mana. Oke, 3, 2, 1 action jadi pohon. Gimana? Benar. Ngelonjak ya. Terus gimana lo mau proses tiba-tiba lo jadi pohon? Dulu gue nurut-nurut aja karena seneng kan, masih part of filmmaking gitu. Wah, apa lah. Ya, kan? Jadi pohon terus. Atas nama seni kan. Anjing banget lo. Atas nama seni kan. Nah, cuma gue gak tahu itu metode masih dipakai apa enggak sampai sekarang di acting kelas lain pun. Gue gak tahu. Karena it was old school man. Gue gak tahu ya efeknya apa. Karena kan itu katanya olah emosi, olahraga gitu kayak dulu setiap gerakan, setiap ototnya. Terus. Cuma jadi ada kebebasan itu, jadinya kayak lu udah biasa. Gini, yang gue suka dari manajemen gue, yang gue suka banget dari Sanca dan isi talent-talentnya, mereka semua tuh punya mentalitas berani jelek, nggak cuma physically gitu, tapi juga kayak in your career kalau lu dapet project yang kurang juga gitu ya secara hasil pun nggak apa-apa karena it's not about it, it's about how you put yourself in the project, how you commit, how you take the process, not for granted gitu. Kayak gitu-gitunya. Jadi mindset itu tuh udah first impression gue sama acting itu ditanaminnya kayak gitu. Jadi berani jelek gak selalu, it's not always rainbow and sunshine. Iya. But there's always like rain, earthquake. Jadi yang gue percaya tuh menurut gue gak ada project yang jelek. Project sulit ada. Karena kan tiap bedahan naskah kan beda-beda tuh cara nulisnya. Gak ada project yang jelek, gak ada project yang bagus. Tapi ada yang enak nggak enak gitu untuk dibaca gitu. Tapi ya nggak ngaruh sama sekali ke proses gue sih. Nggak kayak misal gue dapat skrip yang gitu ya, kok storytellingnya begini, kok pesannya begini, kok ini itu gitu. Tapi ya nggak bikin gue jadi males juga gitu. Karena bukan soal itu kan yang ditanemin dari Sanca gitu. Terus gue kelas acting segala macam, terus ujian. Berapa lama kelas acting? Kelas acting, gue lupa aja. Kayak mungkin 7 pertemuan, 8 pertemuan. Nah dulu tuh gue masih ngekos di Depok, di UI. Jadi gue gak bawa kendaraan kan. Kantor gue di Senopati. Gue naik KRL dari stasiun UI ke Kebayoran Lama, Sudirman malah. Ke Sudirman. Terus dari Sudirman gue naik MRT ke MRT ASEAN. Dari MRT ASEAN gue jalan kaki
berapa 5 kiloan. Serius? Serius. You face that Iya. lo ngalamin fase itu coy. Fase itu, dan alhamdulillah gue gak pernah telat main dari dulu. Gue selalu datang yang pertama. Jing, lo tadi aja datang pertama ya enggak? Datang pertama Niko deh. Produser gue rajin. Iya. Bagus deh dia biar. Berarti Uncle J ekosistem lebih hebat daripada lu enggak kayak gitu. Oh tadi lo datang yang pertama juga gue bingung sih kayak. Di compare aja. Iya misalnya kayak jadi tapi anyway enggak. Bercanda gue. Tapi anyway ya, lo datang selalu pertama. Selalu pertama. Walaupun lo naik kereta terus naik MRT, jalan kaki men. Jalan kaki. Lo pernah di fase itu ya? Kadang naik Gojek. Pernah. Dan menyenangkan kok. Maksudnya, gue datang pertama bukan berarti yang lain jadi lebih gimana-gimana. Enggak. Mereka ya on time juga gitu. Tapi maksud gue setelah perjalanan panjang itu, gue selalu datang yang pertama. Bukan karena gue ambisius atau apa. Enggak. Tapi ya karena Ngajarin waktu. gue udah beres kuliah aja sih. Oh. Beres sore, kelasnya malam. Ya udah berangkatnya sekarang. Iya. Nongkrong dulu. Gitu. Terus lo udah di tempat di Saka, terus gimana? What's your first project man? First project gue tuh dapet setelah 2 tahun. Hah? Demi apa? Iya, 2 years man. 2 years gue Jadi 2 tahun pertama lo kosong. Literally. Literally. For real. Wow man. Ini journey yang mungkin sekarang orang wih gitu enaknya gampang ini itu. No. Yang maksudnya yang sekarang lu udah menuangkan hasil 2 tahun pertama lu belum dapet apa-apa. Shit man. Enggak dapet apa-apa. Casting segala macam tetap datang. Jadi sistemnya kan gini. Gini lu keluar duit nih buat bikin film 1M gitu. Gimana caranya lu percaya sama anak yang belum pernah main film sama sekali? Iya. Susah. Nah, cuma gue punya tips nih buat young actors. Atau new actors Bukan yang new actors. Kalau masih dalam proses itu, masih proses tebar KTP, lu ngambil project kampus, film pendek. Bukan ya, selain karena koneksi, lu jadi pemanasan terus. Jadi lu nggak kaku nungguin casting doang. Sambil ngolah. Pas dapet castingan, lu jadi udah lebih matang karena lu udah pernah nyobain banyak karakter. Itu yang gue lakuin, dan banyak teman-teman lakuin juga. Gitu. Cuma ya dalam 2 tahun itu gue project pertama itu film series angkringan. Oh iya, itu pertama. Seinget gue pertama. Angkringan first project lu? Seinget gue. Bukan olete itu. Oh iya deh. Terus yang kode yang lama sama siapa? Kiki CJR? Code Helix. Yeah. Itu udah setelah angkringan tuh. Terus setelah angkringan, setelah Pretty Little Liars. Cuma first project gue olate deh, apa? Olate ya? Lupa. Ya ada Aling juga kan? Lupa gue. Ya anak Saka pada turun kan di situ kan? Iya, Chico, Steph, kayak gitu-gitu. Yang di mana kayak buat apa nih mereka buat gitu nih? Apa? Lu bingung sih mereka buat apaan? Buat serial gitu? Emang ada nonton ya? Itu iklan produk, Pak. Minuman kan? Iya, tapi itu kayak series gitu atau cuma iklan aja? Series, tapi ada dalam bentuk series. Iya, tapi ada yang nonton. Ada. Lumayan kok. Oke, berarti first project lo olate. First project gue olate. Jadi apa tuh di sana? Gue jadi anak pemain basket yang ditaksir sama si pemeran utama ini. Oke. Pasti si paling basket tuh ya. Paling basket. Lo mau coba banget main basket sih. Saja main basket. Terus. Ngelemparnya salah gue di series itu. Terus tapi lu bener latihan main basket di situ? Ya jadinya iya. Ya seenggaknya gue gak malu-maluin amat lah ngelempar gitu kan. Gak ketahuan begonya lah. Iya malu lah Pak. Terus oke lu di sana. Jadi lu tapi jadi ini PPU berarti ya? Jadi PPU. Pemeran dagang utama. Iya. Namanya Baskara, nama karakter. Anjay. Gue gitu aja. Gimana lagunya ya Nina sama Hindia? Semua orang bisa nyanyi, tungguin suara lo. Anjing, itu dia baru ngomong kan? Iya kan? Dia menang umur. Terus next langsung di mix sama konten kayak orang lain nyanyi jelek anjing. Itu bukan suara lo mixernya anjing, tapi gua kan dia hebat bikin lagunya. Bikin liriknya tuh bagus buat orang tuh jadi singable. Iya. Lagu Nina tuh lagi gue replay berkali-kali yang Fis enak banget bro. Tumbuh lebih baik pada saat coba cari jalan lain, ada pilihan lain untuk kamu tumbuh lebih baik, itu bagus banget. Jadi ini dibuat salah satu personilnya Fish, dia punya anak namanya Nina. Itu lagu dibuat buat anaknya. Oh iya. Iya, tapi bukan anaknya Baskara belum nikah ya. Tapi maksudnya anyway ini jumping tapi lanjut. Olate lo jadi Baskara. Iya, Olate jadi Baskara. Di tahun yang sama gue dapat series Angkringan. Nah, series Angkringan ini yang justru menarik castingnya. Jadi proses castingnya, jadi itu series pemeran utamanya Dwi Sasono. Terus sekarang udah jadi Buddha loh. Very very mindful and holistic sekarang. Oh iya, oh gitu. Wah dia emang mantep sih.
Very zen banget orangnya. I look up to him so much. Sama ini dia catwalknya bagus banget bro. Iya, keren dia. Dia benar-benar seniman banget sih. Apapun Yoi, aduh, bokap gue juga seneng banget sama dia. rumahnya gede bro di BSD. Gue pernah diajakin waktu itu sekali. Terus estetik banget gitu kan konsepnya. Anyway lanjut ya lo di Iya. angkringan gimana proses castingnya? Iya, proses castingnya tuh sama namanya Calvin, casting directornya. Dia tuh super sabar. Jadi gue tuh di plotting buat ya pemeran pembantu utama juga gitu, yang akan dipasangin sama Dwi Sasono sama Arawinda Kirana. Cuma kan gue belum punya portofolio kan, si Olati juga belum tayang. Iya, jadi gue nggak punya apa-apa gitu. Terus casting segala macam. Gue casting pertama itu nggak sengaja karena gue lagi main di kantor dan kebetulan castingnya juga di kantor. Did casting, udah casting. Gara-gara main dong padahal ya? Iya, gara-gara nongkrong doang. Dari jam siang sampai malam deh pokoknya. Siang sampai malam dan dipasangin sama si lawan main yang beda-beda. Waktu itu belum Arawinda Kirana. Sama lawan main yang beda-beda, ceweknya itu capek mampus. Terus besokannya gue suruh datang lagi. Terus di casting tuh dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oh iya. Dan Calvin tuh sambil nelpon si director ya, karena ini udah last minute banget, tinggal si karakter gue ini yang belum dapet pemainnya. Sambil nelfonin directornya kayak gimana, approve nggak? Kalau belum apa koreksinya biar kita casting ulang kayak gue lah. Ciao. Gitu, tapi seru banget akhirnya dapatlah nama castnya. Dwi Sasono, Dito Darmawan, Arawinda Kirana. Yang gue lakuin pertama, gue screenshot, gue kirim ke grup. I was so proud. Ya karena lo di pairing sama dua figur yang actingnya, Yoi. Itu dia si Arinda udah main ini kan? Apa? Yang Uni udah main Uni kan dia? Iya. Iya, udah main Uni loh. Udah waktu itu udah syutingnya udah, tayangnya belum. Dan gokil bro. Itu pertama gue. Abis itu apalagi ya? Abis itu Jadi gue nonton angkringan yang ada episode lo, gue kesel sih sama lo. Pengen gue gaplak aja karakternya. Karena it fits you well. Kenapa? Mungkin lo sengaja dibuat draining karena emang itu nonton itu draining banget liat karakter lo sih. Iya. Ya lo kan nggak nonton juga anyway kan. Iya. Tapi karakter lo draining sih. Gue nyebelin sih. Gue pengen gue gaplak. Tapi nanti ditonton yang angkringan yang ada Dito-nya di Mola TV. Dia jadi orang yang pokoknya nggak bertanggung jawab lah. Iya, hamilin. Maunya keluar di dalam doang nih. Seru. Lanjut. Cut ya. Ini bahaya nih bisa ini dia. Reaksi yang nggak penting tuh. Nah, jangan dong. Bisa ini dia. Bisa apa? Bisa di ini dia. Bisa di backlash aja. Lanjut terus film apa lagi selanjutnya. Ini kita ngebahas tentang apa yang lo acting aja ya. Terus abis itu series Pretty Little Liars season 2. Itu yang sama lu bukan rame banget. Lu namanya 36 pemain. Atau Cinta Laura ya? Sama Anya Geraldine, Kathleen Halderman, Valerie Thomas. Itu di Bali kan? Di Huang. Iya. Ya, gue sempat nyamperin lu di Bali beberapa kali juga kan. Pas itu nyamperin enggak? Nyamperin man. Tapi lu lagi break enggak ya? Enggak, lu tuh nyamperin pas Daniel Nicolette sama pas gue lagi liburan. Terus habis Pretty Little Liars, pemain banyak banget. Superstar ya, every superstar turun ya. Iya. Tapi menurut lu sukses ya filmnya? Seriesnya menurut lu sukses ya? Kadang kan ada berapa series dan film kayak superstar turun tapi ternyata sucks, kayak Expendable. Oh iya lagi. Gak tahu deh, Pretty Little Liars lumayan banyak yang ngikutin sih, cuma gak ada season 3 sih kayaknya. Tahu nih, belum calling. Terus abis itu Code Helix tuh memorable banget. Itu lu jadi anak SMA kan? Anak SMA. Terus itu inspirasinya film luar nggak sih? Series luar nggak sih? Adaptasi dari webtoon. Ya webtoon ya. Webtoon judulnya sama, Code Helix, tentang Rendra, seorang hacker yang dia mencoba untuk membuka topeng para orang-orang gitu di sekolahnya, dari kepala sekolah sampai murid. Aslinya seperti apa gitu? Dia bongkar tuh dari via internet gitu lewat hacking worldnya dia. Seru banget. Bu ini sama Pak Toto gitu nanti. Dan lu di Code Helix main sama Kiki Zia. Sama Kiki, sama Ajul Dito. Di sana lu perannya sebagai apa? Peran gue jadi Alex, anak Paskibra. Anjay, lu bener lagi Paskibra? Latihan gue. Beneran? Wajib Paskibra tuh menurut gue susah men. Capek tau? Capek men, susah men. Sinkronisasinya kampret. Gue aja dulu pas zaman sekolah ya,
disuruh gerak baris-baris ya. Karena sih begini kan. Lawanan gue nggak kaki bareng. Kayak robot anjing gue maksud ngomelin. Ini lanjut. Kayak satpam. Aduh. Di seri itu gue main sama Ajil Dito, Kiki apa? Sekarang bukan CJR, Kiki TBA. Iya. TBA. Kiki bucin lah. Kiki bucin. Julian Jacob, Shakira Jasmine, Asyira Zamita. Gue. Jadi pemeran utama tuh ada 6. Tapi pemeran utama banget sih si Ajil. Karena dia adalah Ajil tuh bukan ini ya? Bukan Saka ya? Bukan. Terus? Dia. Nah itu kenapa lo dipilih? Nah gue tuh castingnya online tuh. Gue lagi di Bali waktu itu lagi syuting Pretty Little Liars. Terus bikinnya castingan ini, yaudah gue naruh HP gitu, terus gue acting aja, nggak ada yang mancingin, nggak ada yang apa. Terus dapet jadi Alex. Terus ya udah dong. Mereka udah mulai pada reading, gue masih di Bali masih syuting. Karena ketahan kita waktu itu pandemi, nggak bisa pulang. Pesawat lagi pada di close gitu. Having the Bali's life in COVID, man. Yes sir. Freedom anjing. Yoi. Sepi anjing. Sepi banget, kayak kota mati, seminyak kayak gitu. Terus baliklah nyusul gitu jatuhnya ya. Jadi mereka udah pada deket semua, terus gue baru kenalan. Tapi they're super friendly. And we're besties until now. Tiap ketemu tuh kayak, shit, lu tuh bagian kayak deket banget gitu rasanya. Berapa episode? 8 episode. Video tuh selalu 8 episode rata-rata. Terus habis itu apa lagi ya coy? Nicolette. Daniel and Nicolette itu adaptasi Wattpad. Kalau jadi polisi ya? Bukan ya? Itu Pretty Little Liars. Oh, itu Pretty Little Liars. Itu adaptasi Hollywood kan? Iya, dari Amerika. Daniel Nicolette itu adaptasi Wattpad sama Cinta Laura, Nicolette Kurnia. Itu jadi apa ya? Ini sama ini nggak sih Sarah? Enggak, itu Yolo. Kalau itu Daniel Nicolette lo jadi apa di situ? Jadi ada comic reliefnya gitu yang bagian yang orang lucunya. Kayak sahabat begonya gitu. Iya, kebayang. Terus habis Daniel Nicolette, itu di syuting di Bali juga. Daniel Nicolette apa ya? Yang lo inget aja ya? Film pertama deh mungkin ya. Film pertama gue judulnya Ronggeng Kematian. Yang pertama syuting ya? Ronggeng Kematian, film horor. Film horor. Lo jadi apa anjing? Jadi salah satu terduga pembunuh. Terus lo bukan pembunuh ternyata? Hah? Bukan. Spoiler aja, ada di Amazon Prime. Oh, Amazon Prime itu? Tayang di Amazon. Film tahun lalu ya? Film tahun ini juga tayangnya. Anjing, lama juga ya? Tapi itu syuting pertama tuh debut gue di Ronggeng Kematian. Habis itu syuting film kedua itu Ancika. Tapi yang tayang Ancika dulu baru Ronggeng. Tapi Ronggeng apa? Horor anjing, lo jadi? Horor. Jadi ceritanya itu tentang ada satu penari di sebuah desa ini yang... Lu daerah mana syutingnya? Di Jogja. Jir. Wah, itu pengalaman horornya juga banyak tuh. Serius lo ngalamin lo juga lo? Ngalamin gue. Jadi hari pertama kita nyampe di sana, itu kita di hutan Wonagama namanya. Anjing, nama hutannya aja udah serem nih. Iya, dia tuh hutan UGM dan biasanya katanya ya kata orang sana di situ tuh hutan di mana orang-orang daerah sana tuh bunuh diri. Tapi ya paling sering dipakai lokasi syuting juga. Ya of course lah, syuting dalam hutan ya udah horor gitu kemungkinan besar kan. Termasuk project gue itu. Nah, dalam hutan nggak ada sinyal sama sekali, di hotelnya pun. Ya iya. Hotel juga. Wifi? Seadanya. Nggak nyampe pak. Cing. Wifi itu cuma di resepsionis depan. Harus jalan kaki jauh gitu. Terus ya hotel seadanya gitu ya. Jadi hari pertama gue nyampe, ada pokoknya kita ceritanya tuh pakai alma mater gitu kan, jas alma mater. Nah punya gue itu hilang tiba-tiba, tapi di atasnya itu ditaruh kayak gelang emas, dan kita nggak pernah tahu sampai sekarang kenapa bisa ada itu. Gue ngalamin pertama kali tindihan tuh di situ juga. Gelang emas maksudnya? Iya, jadi jas ada. gue tuh hilang. Jadi setumpuk nih berlima 5 tumpuk jas, punya gue yang paling atas tuh hilang, tapi ada gelang emas di atasnya, jadi kayak ditukar gitu loh. Emas beneran? Kagak lagi. Rugi aja deh. Tapi sekarang nggak ketemu alma mater ya? Kagak tahu. Cing. Buat apa juga orang ngambil alma mater kan? Ya nggak tahu lah. Terus nah udah nih, lu tindihannya gimana tuh? Tindihannya gue lagi di hotelnya. Biasanya kan gue tidur sambil nyetel tontonan kan. Nah ini karena nggak ada sinyal jadi nggak bisa. Gue sekamar berdua sama Alan, temen gue pemain juga. Dia udah tidur duluan waktu itu. Terus gue berusaha untuk tidur kan.
Gue tutupan selimut gue tuh tipis, jadi gue masih kayak tembus-tembus cahaya-cahaya lampu gitu. Kamar kita remang-remang. Terus setengah sadar, gue ngerasa ada nenek-nenek yang ini misalnya kasur gue nih, kepala gue gitu ya. Terus gue nenek-neneknya, dia berdiri, terus begini. Serius? Iya, gue ngeliat dari balik. Terus gue teriak kan, Alan, Serius? bangun nih, ada siapa di depan gue gitu. Terus gue ngintip gitu, si Alan tuh lagi, nenek-nenek juga lagi ada di depan dia dengan posisi yang sama. Kayaknya tindihan ya, sleep paralysis. Terus udah, tiba-tiba kebangun aja, terus gue buka gitu, ya udah nggak ada apa-apa. Cing. Kampret sih. Gue kok ini bener, ini bener. Gue nggak apa-apa ngobrol sama lu tuh. Mungkin udah ada sekian banyak narasumber yang ada, ini ngobrol paling nyampe. Jadi gue tuh nggak lama sahabat gue juga, dia teman gue kalau buat gue keliling beberapa negara, backpacker lah. Gue mau dia waktu itu baru keliling ASEAN. Gue ke Australia juga dapat fondasi belajarnya juga dari dia lah. Terus ada momen dia berapa hari lalu nginep rumah gue. Terus gue tiba-tiba lagi tidur nih. Mimpinya serem gitu. Mimpi serem. Terus mata gue kebangun. Gue kebangun pas gue aduh masih lucu banget soalnya. Gue kebangun, terus di depan mata gue tuh bukan dia. Gue teriak anjing kenceng banget. Wah. Dia kebangun. Terus kita ketawa aja anjing. Udah kayak goblok banget. Gak karena soalnya gue menjemini baju warna oranye juga, Pak. Rambutnya gondrong. Kayak Jaja Miharja mukanya. Terus gue ketawa anjing. Gue teriak, wah. Aduh Allah, Vivi goblok banget anjing. Jaja Miharja mau nonton Persija tuh kayaknya. Bukan gitu anjing. Aduh. Anyway. Aja lagi film apa lagi? Lupa Gan. Lupa gue urutan-urutannya. Ya Ronggeng gimana proses castingnya? Gak usah urutan-urutan deh, yang lu inget aja. Ronggeng sih biasa aja, gue datang kantor, abis itu casting. Casting itu selalu di kantor berarti ya? Kantor PH-nya ya. Kalau kantor gue sih kebetulan aja ada beberapa orang casting di sana. Tapi most of them ya di PH-nya masing-masing, ada yang online juga gitu. Nah gue tuh paling seneng casting offline. Kalau online tuh kurang berasa. Gue nggak tahu kan arahannya pengennya kayak gimana gitu sama casting directornya. Gitu. Terus itu Ronggeng Kematian. Nah Anchika gimana udah perannya coy? It's amazing man. Iya, gue pertama emang nyokap gue tuh Sunda, orang Sunda. Cuma kita tuh nggak pernah pakai bahasa Sunda sehari-hari. Lebih familiar sama Jawa. Sedangkan si Anwar ini kan orang Bandung. Jadi pas casting gue bilang ke casting directornya, Kak, aku boleh nggak pakai bahasa yang aku nyaman aja, karena kalau maksain takutnya nggak kena, tapi kita bikin 2 opsi aja ya gitu. Terus kayak oh iya boleh gitu. Saya udah casting segala macem sama beberapa temen juga yang casting buat peran yang sama. Terus akhirnya ya gue dikabarin dapat. Nah, should I say this or not ya? Cuma waktu itu if you mind gak usah. Gue agak blurry aja. Gak apa-apa, gak usah di-cut. Jadi emang ada beberapa orang yang kurang setuju untuk gue ambil project itu. Jadi udah dapet nih deadlock-nya gitu. Terus ada beberapa orang nih yang kayak kayaknya lo pikirin lagi deh buat ambil itu gitu. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Cuma kayak waktu itu gue mikir, kalau bokap nyokap gue punya era mereka kan si Gali apa sih? Gali dan Ratna. Atau misalnya Roy Martin sama Roy Martin, siapa nih Roy Martin Balada si Roy. Iya itu juga sempet Gali dan Ratna. Terus siapa lagi yang main Nicholas Saputra 2000 ADC gitu. Bukan ADC sebelum lagi yang dia main ya jadi pengendara motor apa sih? Setan si Boy. Iya. Yang kalau orang tua kita punya itu, gue tuh pengen aja ada di bagian dari Dylan Universe. Karena ya it is big kan, the IP. Terus ya udah, the decision is I'll take it gitu, on behalf of myself.
gitu. Whatever it costs, ya udah take it, gitu. Terus ya udah, gue waktu itu ada gue bernazar lah ke diri gue sendiri, I'll dive deep into this character, deeper than I used to do, gitu. Terus ya udah menyelam aja gitu, ganti look, kayak jadi lebih gondrong, ngurusin badan, kumisan, ganti gaya, sehari-hari pakai bahasa Sunda. Kalau sekarang mah bahasa Sunda udah bisa di on off, dulu mah belum. Dulu tuh masih harus kayak gini terus gitu, ngomong sama siapa aja cina. Ya, ini jadi manawar tadi. Kalau sekarang tuh udah bisa on off-nya, udah lebih gampang. Tapi bahasa tuh ya gitu. Aksen kan? Aksen. Tapi that's our privilege to be a Jakarta and speak educated Indonesian. Kita nggak punya aksen sebenarnya. That's our privilege. Iya, as a Jakarta, and we speak educated Indonesian, we don't have a specific accent. Menarik. We don't have. Menarik. So when you speak English, you have that kind of accent. Maybe you speak Netherlands, you have that specific accent. When you speak traditional Indonesian language, Sundanese, Javanese, you have a different language as well. The accent kita gampang banget. Kita nggak ada cekok-cekoknya apa. Even if gue ngomong Betawi pun, udah gue switch. Gue bukan aktor ya, belum jadi aktor ya. Tapi switchnya beda pada saat gue ngobrol. Iya lagi. Ya. Dulu nyobain kayak bahasa Betawi itu kan. Doing the educated Indonesian accent beda. Maksudnya that's our privilege ya. Mungkin banyak orang sadari privilege jadi orang Jakarta dan kita belajar Indonesian educated language. Kita nggak punya aksen pak. We have no, makanya kan ada beberapa orang agak kesusahan bagaimana spellingnya bahasa Indonesia. Karena kita nggak ada aksen. Nggak ada aksen. Iya lagi. Coba lu jadi orang Sunda sama Jawa, tiba-tiba suruh acting Indonesia educated language, bingung pak. Udah medok lagi. Iya. Itu dia tuh yang ya privilege kita plain kan, jadi kanvas kosong aja gitu. Terakhir tuh yang film yang memorable mungkin last for me to mention itu kemarin The Conjuring. The Conjuring yang lagi ongoing. Iya. Lu mau promo nggak sekarang nanti? The Conjuring. Apa? Ya udah selesai dong. Udah. Promo gue nggak tahu tayang tanggal berapa segala macam. Apa yang memorable tadi film apa? The Conjuring. The Conjuring. Kenapa? Karena itu proyek pertama yang gue jadi pemeran utama. Gini, pemeran utama ya udah berapa kali. Cuma biasanya grouping kayak Core Helix itu. Pemeran utamanya berenam. Cuma ini tuh si karakter diceritakan ya lewat kisah hidupnya yang gue perankan. Orang aslinya ada? Oh bukan. Cuma si karakter ini, ya film ini tentang si karakter ini. Dan ini satu orang ini yang gue mainin. Jadi emang very independen gitu si karakternya untuk nyeritain cerita hidupnya. Jadi si film ini emang nyeritain perjalanan dia dari seorang anak arsitek terkenal yang berhasil kerja di perusahaan multinasional di Jakarta. Dia orang Bandung by the way. Cuma dia gak betah sama lingkungan Jakarta. Culture shock. Kok keras banget, ngejar apa sih? Segala macem kayak pace-nya tuh kok kenceng banget, gak nyaman. Untuk dia pulang balik lagi ke Bandung, dia tuh berat sama orang tuanya karena bokapnya kan anak arsitek terkenal gitu. Terus sampailah di satu momen dia menemukan para seniman jalanan ini, yaitu cosplayer Bandung yang bisa kita temuin di Jalan Asia Afrika, Braga, Jalan ABC segala macam. Nah kita tuh ngangkat isu mereka gitu, apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka kejar. Dan selama gue man, the process is just so beautiful. Gue observasi, turun langsung ke lapangan gitu ya, dibantuin sama temen main gue namanya Kang Anyun. He's a comedian. Dia lebih fasih kan bahasa Sunda, dia emang orang sana. Jadi gue tuh dibantuin gitu loh. Kayak dia ngobrol, abis itu ditranslate ke gue gitu. Karena Sundanya Sunda banget. Cuma gini, satu hal yang mungkin kita ngelihat mereka tuh kayak pengamen gitu yang cuma nongkrong di jalan pakai kostum-kostumannya, habis itu minta foto, habis itu mereka dapat duit. Enggak men, mereka tuh nggak pernah mau dibilang sebagai pengamen. Mereka selalu menyebut diri mereka adalah seniman jalanan. Karena mereka tuh bikin semua kostum itu sendiri, make up-nya sendiri, and they did it so quick, so fast. Dan tetap bagus hasilnya. Gitu. Dan gue juga di project ini, gue merasa sangat dipercaya sama director, producer, everyone. Dan gue juga ngerasa the character is so different than me gitu. Gue yang jadi lebih eksploratif apa. Nah ini film drama musikal, which is rare di Indonesia kan. Apalagi ngebahas ya orang-orang menengah ke bawah lagi.
Iya. Itu menurut gue interesting sih. Dari sudut pandang orang menengah menengah ke atas Iya. si karakternya ya. Gitu. Itu menarik sih. Bagi bikin musikal buat menengah ke bawah loh. Iya. Iya kan? Menarik. I would love to watch. Jadi reaksi si karakter ini yang dia backgroundnya orang kaya gitu datang ke jalanan kayak pasti kan kayak Mind blown. blowing banget. Cuma dia menemukan dirinya di situ. Ini soal pencarian jati dirinya si Aiche. Yap. Gitu. Lawan mainnya ada Maizura, ada Anyam Chadel, ada ya teman-teman Bandung lain lah. Keren banget, mampus. Ya, well, dari tadi kita ngobrol udah lama banget di podcast ini. Yoi. And selama kita podcast, kita duduk di bangkunya, kolaborator gue. Timeless Star, yang karena ada kata timeless-nya, duduk di sini tuh jadi gak kenal waktu. Iya, buktinya durasi podcast ini. Iya, kursi gaming ini bedanya serinya TLS, dan gue sekarang minta tolong lu untuk review jujur apa adanya terhadap kursi gaming Timeless Star ini sebagai kolaboratornya Uncle G di program Shining Stars ngebahas hasil. Apa? Review jujur, opini jujur, please. Review jujur, barusan gue dapet nih. Jadi pas gue lagi nguap-nguap, Gantar bilang, katanya nguap itu nggak cuma sense lu tuh lagi ngantuk, tapi lu juga lagi nyaman. Dan gue nyaman banget di kursi ini. Ada apa lower back support. Ini penting banget nih. Biasanya kalau ini pegel banget pak. Terus handrestnya adjustable naik turun. Terus bisa ini juga incline, decline, bass. And it's very cheap, right? It is. Like only the quality, the quality that you get Yeah. with the bestest version of the Timeless Star, it's only like 3 millions. When you have this global brand, the biggest global game chair in the world, like you get it like around 8 until 10 million. Damn, value. 7 million. Value, you get the value chair, and quality is very rare. So this is basically a gem quality item, so you should grab it fast, man. But by the way, sebagai apresiasi dari kita udah ngeluangin waktu, obrolannya seru dan jujur, dan apalagi ini jadi podcast terlama juga ya, kita ada sedikit apresiasi, kenang-kenangan biar ingat sama Timeless Star, Shining Stars, dan juga Uncle G. Yep. Kita mau ngasih ya, kita mau ngasih Timeless Star size L. Lihat dulu sizing dan juga desainnya, please dibuka dulu sembari Dito ngebuka desain dan juga lihat sizing Timeless Star. Dibuka dulu aja, please, lihat dulu. Together we concur. Dibuka. Gue pengen ucapin terima kasih banyak buat Timeless Star, Starship Studio. Shout out to my partner, Richard Henak. Love you so much, brother. This will be the last. This is my last episode di season 1. Dan ini desain t-shirtnya yang bisa dapetin kayak bentuk dapetin ini kayak gacha gitu, karena lo yang gue kasih kadang suka random. Jadi ya lucu lagi. It fits you well. Cats, man. It fits you well karena desain ini yang menjemput lo energinya. Yeah, I love cats, cars, and togetherness. Dan buat lo juga, tadi udah denger juga review jujurnya Dito terhadap kursi gamingnya, dan buat lo yang buat nyoba bisa ke Revala Palazzo, Starship Studio di dekat ITC Fatmawati buat langsung coba. Atau kalau udah terlanjut FOMO nih, lo bisa langsung lihat link on bio, terus check out, ada kode voucher spesial dari Uncle G untuk bisa langsung punya kursinya Timeless Star, oke? Dan buat itu, karena tadi udah review jujur, sehabis ini gue bakal ngechat lo, nanyain sesuatu hal, nomor lo yang connect sama GoPay, mungkin ada hal yang bisa gue kirimin lagi. Ada sesuatu yang bisa gue kirimin, ya? Well, it's a wrap, ada titipan. Basically, it's a wrap. Gue Uncle G. Dito Darmawan. See you.